Ada doubling. Doubling. Betul gak? John ada ya. Tison ya doubling juga nih. Tison juga doubling nih. Sama Luga. Aduh, kenapa kalian naik Ya, kayak gini handphone sih? kalian nih merek Oten semua nih, jadi kayak gini lah. Ganti tuh merek Oten rusak. John, Anda Islam apa Kristen, John? Saya Islam, tapi tetangga saya Kristen semua, Pak. Depan rumah saya gereja. Kenapa tuh? Ini mau tanya ini, kenapa tetangga-tetangga saya ini kalau lagi kena musibah, kenapa bacanya Astagfirullahaladzim? Terus kalau sekarang ini malam Jumat ikut kumpulan seperti yasinan seperti yang dilakukan orang Islam, itu apakah ada dalil seperti itu? Tidak ada, Bang. Itu kan mereka cuma nyaru-nyaru. Ya, nyaru-nyaru. Nah, pada dasarnya mereka ini kan gini ya. Pada dasarnya mereka mengakui kalau Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Makanya ketika mereka itu ada sebuah musibah, mereka nggak manggil Yesus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu karena pada dasarnya mereka ini semuanya ini sadar kalau yang mereka sembah itu salah. Gitu loh. Jadi untuk kadang-kadang kan Oten ini kan gini, kadang-kadang buat pengajian pula dia. Ini kami menyembah Bapa kok. Kami menyembah Bapa, Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya dua-duanya kami sembah, anaknya mau bapaknya. Oh, dua-duanya. Berarti dua Tuhanmu. Iya betul, tiga. Tiga Tuhanmu. Aduh. Kan enak kan, nyembah tiga sekaligus daripada lo nyembah dalam kejombloan, masa nyembah dalam sendiri ya. Bang Luga nggak usah aneh-aneh udah. Bang Luga. Ya. Gitu Bang Jon ya. Oke Bang Jon, saya turun ke Bang ya. Ini mau tanya lagi karena ini kan Kristen banyak nih. Jadi banyak kan Kalau sudah turun. Jadi gimana? Ya itu seperti hal kan tempat kita orang Islam di sini mayoritas apa namanya yasinan. Nah, selain hari Minggu, sekarang setiap malam Jumat, malam Selasa itu ada acara di gereja. Iya, mereka baca Amsal, Bang. Kenapa abang nggak ikut ke gereja? Iya, baca Amsal, Bang. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari karena saat Apa itu perlu abang mau dicampakkan aja ke gereja? Ya abang kebaktian sekali. Jadi gitu tuh Bang ya, Bang Jon, sorry Bang Jon. Mereka itu berusaha dalam rangka misionaris. Dulu. Jam dulu enggak. Aku mau kasih pencerahan sama saudara seimanku. Mereka dalam rangka memisionariskan ya, memurtadkan umat Islam, mereka cari cara-cara seakan-akan mereka itu dengan kita dengan Islam itu sama. Makanya kita sebagai umat Islam harus paham bahwa mereka itu bukanlah Islam, mereka itu penyembah anak Maria. Jadi kita harus waspada, harus paham Bang. Gitu Bang Jon. Ya baik. Nah, itu Bang Jon ya. Jadi ketika mereka itu mencoba meniru-niru keagama cara-cara ibadah kita, bahkan ada yang pakai jilbab, pakai mukena, pakai sarung. Padahal buat apa sarung bagi mereka? Sementara bagi kita sarung itu sebagai alat untuk sholat. Iya. Jadi mereka bahkan di sini sampai ikut sunat massal juga. Iya, apa gunanya bagi mereka? Sementara di Bible mereka dikatakan, barang siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak akan berlaku bagimu. Ini kata Bible. Tapi mereka apa? Mereka itu cuma sebagai kedok. Gitu loh Bang. Dalam rangka misionaris kekristenan. Itu tujuannya Bang Jon. Paham Bang Jon ya? Iya. Karena kan ya itu sih, terima kasih udah terjawab. Karena di sini aneh gitu. Iya, itu dalam rangka misionaris kristenisasi. Nah, si Luga ini ngajak kita masuk Kristen nyembah anak Maria katanya. Mana mau kita? Iyalah. Iya. Jadi itu Bang ya, paham Bang ya? Iya paham Bang, terima kasih. Oke Bang. Nah, kasih tahu sama warga di situ Bang. Ini programnya, dan ini program ini sangat berbahaya sekali bagi akidah kita Bang. Bagi akidah anak-anak kita, keponakan kita dan saudara-saudara kita. Gitu Bang ya? Iya. Di sini buat rumah aja syukuran sampai orang Islam yang yasinan. Aneh aku. Pusing. Iya. Karena apa? Untuk menyaru-nyaru Bang, untuk menyamar-nyamar. Gitu Bang. Iya. Oke Bang Jon ya, saya turunkan dulu Bang Jon ya. Makasih Bang ya. Baik. Terima kasih. Oke Bang Jon. Assalamualaikum Bang Jon.
Nah, silakan lu gak? Gua ngasih pencerahan buat saudaraku. Luga, coba kalian memang pasti masuk surga ya? Pasti ya? Hah? Dengan modal mengimani Yesus sebagai Tuhan? Luga, woi, Luga, dibuka open mic lu. mau dia sama aku, nggak mau kau sama aku? Iya, pasti ya? Luga, Kenapa? pasti masuk surga? Tuh. Pasti? Hah? Mananya suaramu? Enggak takut kau belum ngomong. Jadi kan begini Luga. Udah mute doubling. Mute. Udah, jadi kan begini. Ada di sini uak-uak umurnya 80 tahun. Semalam aku datang ke rumahnya. Dia orang kaya nih, banyak hartanya. Dia tinggal satu-satunya lah dia. Dia sakit-sakitan. Udah, aku datangi lah, aku jenguk dia lagi sakit, umur 80 tahun, rumahnya orang kaya. Terus dia bertanya, Blender, lagi sakit nih, Blender, kira-kira aku nih masuk surga nggak Blender? Ya, mana lah aku tahu, aku bilang, kan gitu, mana aku tahu. Tergantung lah dosa-dosa gua. Mana caranya Blender? Loh, gimana caranya aku bisa masuk surga? Aku bilang sama waktu, wah di sebelah sana di Kristen itu orang itu pasti masuk surga. Masuk surga. Bisa kau atur Blender katanya. Kalau memang bisa kau atur, ku kasih rumah ini samamu. Harga rumah ini 8 miliar. Rumah ini dulu, lu gamit dulu doubling. Udah, harga rumah ini 8 miliar. Ku kasih rumah ini. Cocok itu aku bilang. 8 miliar. Udah. Jadi cuma mana caranya Blender katanya. Wah, orang itu katanya modalnya hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Betul itu Blender. Kalau memang betul uruskanlah aku katanya. Oh ya, cuman apa jaminannya? Ku bilang, ya nggak ada jaminan, percaya aja lah. Cuma percaya aja. Begitu ku bilang kayak gitu, langsung sehat, ditepuknya sama aku. Kutebak katanya, Buki mak kau mau nipu kok ya? Mau nipu aku kok ya katanya. Enak aja kau bilang, cuma modal percaya saja masuk surga. Kepala otak kau tuh katanya, langsung sembuh dia. Langsung sembuh itu yang tadi sakit bicara. Langsung sehat. Kau mau nipu-nipu, aku saja untuk mendapatkan rumah ini penuh dengan perjuangan dari nol. Menuju kesuksesan itu harus berjuang. Ini cuma modal mengimani saja, nggak buat apa-apa langsung. Bodet kau mau tipu pula aku. Untung aku coba. Oke, cukup. Nggak ada. Sekarang kutanya sama kau, ya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia memakai kuasa siapa? Kemarin lagi di rokok nggak jumpa, itu masalahnya. Silakan dijawab. Ada yang bisa jawab nggak? Zarus kemarin lagi beli rokok nggak sempat jumpa. Sebentar dulu. Tolong. Yang lain ini serius ini. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia memakai kuasa siapa? Kuasa siapa? Kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Salah. Kamu bilang kuasa Roh Kudus gitu? Ya. Kamu bilang kuasa Roh Kudus gitu? Silakan yang lain yang jawab. Ini salah mulu nih kuasa Roh Kudus gitu. Kepala kau Blender lo benar loh. Kau terus mau mengatakan. Jadi kau mau mengatakan kuasa Roh Kudus? Hah? Iya. Betul. Iya. Sekarang aku tanya, Roh Kudus itu bisa kau lihat? Loh, kita kan berdasarkan ucapan Yesus. Yesus bisa kau lihat? Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tapi apakah dia makhluk adalah halus bisa dilihat? Apakah makhluk halus bisa dilihat? Aduh, lo kebanyakan nanya deh, lu diam dulu deh, berisik banget sih lo. Antara Roh Kudus dengan makhluk halus apakah sama? Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk membuat mujizat. Itu ucapan Yesus. Apanya bentuknya? Roh Kudus dengan Tuhan makhluk tuh nggak bisa dilihat, pakai enak aja lo bisa ngeliat Tuhan. Roh Kudus dengan makhluk halus apakah sama? Tidak. Ini makhluk halus itu terdiri dari malaikat dan setan. Ya. Sebentar, aku lagi ngomong, kamu diam dulu. Nah, malaikat-malaikat yang membuat malaikat itu bisa hidup, ada satu pribadi Tuhan yang bernama Roh Kudus. Jadi bukan cuma
bukan Allah, Allah, Allah. Aku nanya, Anak roh kudus dengan makhluk halus sama enggak? Aku tanya dulu, sama enggak? yang Sama-sama bisa dilihat menciptakan atau makhluk sama-sama tidak bisa dilihat? halus, dengerin orang gila, Enggak, dengerin. aku bertanya antara roh kudus dengan makhluk halus sama atau Iya makanya mau aku jawab, kok bisa diam nggak jawaban kau muncungmu? kemana-mana. Aku nyuruh kau beli timun bukan terong. Kenapa kau beli terong? Pertanyaan aku sama atau tidak makhluk halus dengan roh kudus? Itu aja loh. Simple. Makanya diamlah muncungmu biar ku jawab. Tolol nanti ku tepok juga. Aku baru makan cokor babi, jadi susah diam. Makanya diam. Jadi gini, malaikat-malaikat dan manusia. Malaikat kan namanya kan makhluk halus, nggak bisa dilihat oleh mata. Astaga. Iya, malaikat. Malaikat itu yang memberikan hidup kepada malaikat itu namanya satu pribadi, bukan Bapa, bukan Allah, ngerti pasang Aku tak nanya roh kudus itu sama nggak dengan makhluk halus? Sama. Ya nggak sama lah. Nggak sama. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Oke. Dialah yang memberikan hidup kepada seluruh Oke, makhluk baik. halus. Kau mengatakan tidak sama. Apakah roh kudus bisa sama? Apakah roh kudus Kalau dalam penglihatan bisa, tapi kalau dengan kasat mata nggak bisa. bisa? Oke, apakah makhluk halus bisa melihat? Sama jawabannya. Nah, berarti nggak salah kan ketika aku mengatakan kalian menuhankan hantu? Boleh? Betul. Roh hantu itu kamu tahu nggak hantu itu apa? Kamu harus jelasin dulu hantu itu apa. Kuntilanak. Ih, kan makhluk halus kan? Itu setan, itu malaikat. Malaikat dengan roh Allah itu beda. Ini orang Aku mengatakan ketika kau mengatakan roh kudus dan sesama jawaban, bolehkah aku mengatakan berarti kan? yang nggak sama dong. Roh Kudus itu pencipta, makhluk halus ciptaan. Iya, aku tanya apa? Makanya apa? Sama, bedanya? Apa beda? Ya bedanya ciptaan dengan sang pencipta. Oke. Apakah roh kudus bisa Kau main Allah aja, kau borong semua ciptaan diborong sama Allah. Enak Halus tidak aja. bisa dilihat. Kan begitu. Sama-sama tidak bisa dilihat. Nah, ketika aku mengatakan berarti Kristen menuhankan Cuma sama. Goblok. Yang namanya sama-sama tidak dilihat itu bukan cuma hantu. Tuhan juga nggak bisa dilihat. Loh, iya, karena kan sini kan berbentuk roh, makhluk. Tuhan juga berbentuk roh kok. Ya kan? Nggak bisa dilihat. Jadi ketika aku mengatakan menuhankan hantu nggak salah lah. Karena kau terlalu bangga dengan Roh Kudus. Begini, kamu diam, manusia tertolol di alam semesta, kamu diam dulu ya kalau aku lagi ngomong. Diam dulu muncungmu itu. Jadi gini, Tuhan itu juga tidak bisa dilihat, malaikat juga tidak bisa dilihat. Bukan karena sama-sama tidak bisa dilihat jadi kau samakan. Roh Kudus itu, itulah yang memberikan nafas kepada seluruh makhluk, bukan Bapa, bukan Allah. Jadi biar dia tahu, yang Tuhan bukan cuma Allah. Gigi kau harus belajar. Memberikan nafas hidup kepada seluruh manusia itu bukan Bapa, bukan Allah, bukan Yesus, ngerti kau? Tapi satu pribadi yang Roh Kudus. Biar diri muncung kau. Kalau kau mengatakan Roh Kudus, kalau kau mengatakan Roh Kudus, berarti hantu juga berarti Tuhanmu. Kuntilanak. Hantu itu malaikat, hantu itu manusia. Hantu itu adalah ketika roh manusia sudah meninggal jadi hantu. Jadi kau harus Bang Bandar, izin Bang Bandar. tololnya kelewatan. Enggak, gini, Mbak Dani. Jadi kata si Luga, yang memberikan nafas itu bukan Yesus, betul atau salah? Mbak Dani. Mbak Dani. Aku ya. Ya, betul kata Bang Luga, yang memberikan hidup itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus, betul atau salah? Roh Kudus itu kan sama itu dengan Yesus. Nah, sama katanya. Gimana tuh Luga? Saya jawab. Yesus itu adalah firman. Roh Kudus itu beda dengan Yesus. Kan Tritunggal. Ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Fungsinya berbeda-beda. Fungsi Bapa adalah memberikan ide bahwa alam semesta. Luga. Apa marga firman itu? Apa marganya? Kita lagi dialog baik-baik di sini, jangan Bentar dulu Bang Bandar. Izin Bang Bandar, izin. bercanda di rumah. Iya, izin Bang Bandar. Jadi menurut si Luga, nggak mampu. dengar dulu. Menurut Bang Luga, ini antara Yesus dan Roh Kudus itu beda.
Gimana caranya? Ya beda dong. Makanya dengerin dulu. Nah, Yesus itu firman, ya. Dia tugasnya menyatakan kebenaran dan bercahaya. Tapi kalau Roh Kudus fungsinya berbeda dengan Yesus. Fungsi dari Roh Kudus adalah memberikan nafas kepada seluruh makhluk hidup. Jadi yang membuat makhluk itu bergerak-gerak, bernafas itu bukan Bapa, bukan Yesus. Jadi lu tahu diri. Jangan Tuhanmu ngeborong semuanya. Yang nyiptain, yang bikin nafas Roh Kudus, Tuhanmu ngeborong. Saya lah Tuhan yang memberikan nafas. Enak aja lo. Terus lu kira Roh Kudus dari jawab dari dia mau Selamat siang, ya Kang. silakan deh, yang lain aja, jangan si Blender. Orangnya orang gila dia, jangan. Silakan yang lain. Betul itu, Bang Luga itu juga benar. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Nah, itu memberi napas kepada manusia, maka kita hidup. Sama atau beda? Sama atau beda menurut Anda? Menurutku itu sama juga. Nah, kalau menurut Bang Luga beda. Jadi begini. Paling beda juga, beda-beda tipis. Gini. Ya, Tapi tadi kata Bang Luga Roh Kudus itu ini loh, istrinya Bapak loh. Katanya. Istrinya Bapak kata Bang Luga. Istilah apa maksudnya begini? Karena Roh Kudus itu kan sifatnya itu kan lembut, kalem. Gimana seorang ibu? Ya anakku, jangan kau merokok ya nak. Anakku, jangan kau melakukan kejahatan ya Mang. Itu sifat Roh Kudus. Maka dibilang Bang Luga, ibu Roh Kudus itu. Nah, gitu. Itu maksudnya ya. Nah, Jadi- gini. Sebentar ya. Kenapa yang memberikan hidup di dalam rahim itu harus seorang ibu? Kenapa bukan laki-laki yang bunting? Kenapa nggak si datuk bunting aja perutnya? Kenapa harus istri yang bunting? Artinya Roh Kudus itu tugasnya memberi hidup dan memberi nafas. Makanya dia disebut ibu. Nah, Bapak tidak bisa memberi hidup, Bapak tidak bisa memberi nafas. Bapak itu bisanya mengatur dan memimpin, mengajar, mengatur, mengajar, memimpin, mengutus. Itu bidangnya Bapak. Jadi bidangnya Bapak dan bidang Roh Kudus jangan kau sama-samain. Nanti Jadi kau si dibelah. Bapak ini mengawini Roh Kudus, betul? Istrinya kata. Ya, sebelum Istrinya betul menikahi Roh Kudus. iya betul. Sebelum Betul, nyampe ke situ, kamu kujelaskan satu-satu dulu. Jangan kau bertanya semua mau kau tanya. Enggak, kita tanya dulu sama Mbak Dani dulu. Mbak Dani, betulkah Roh Kudus itu istrinya Bapak? Kalau sampai di situ aku belum paham. Iya. Ini kalah ilmu ini kalah ini. Tunggu dulu. Kalah ini. Maksudnya menikah bukan menikah Iya. secara berhubungan badan gitu. Berhubungan Itu simbol badan. apa? Kiasan. Menurut Bang Luga, Menurut Bang Luga, Silakan. Roh Kudus dengan Bapak berhubungan badan, makanya Yesus adalah bininya Bapak. Iya, iya. Betul Sebentar kan? begini dulu Datuk gini. Tingkat pemahaman orang tentang Tuhan itu berbeda-beda. Jadi jangan kau paksakan sama. Jadi kamu harus bukan bentar sama, dulu, Bang. jangan kau paksakan. Kalau Darni tidak setuju, maka Luga tidak bisa diterima. Karena tingkat pemahaman dalam kekristenan itu ada levelnya, ada kemampuannya. Tidak semua orang bisa menerima apa yang saya sampaikan. Gimana nih? Menurut Tuhan, sebentar. Betul itu. Betul. Sebentar dulu si Datu ini tukang sate Bukit Tinggi ini berisik banget sih. Kamu diam dulu sebagai tukang sate. Enggak, coba intinya Bang Luga jelasin aja. Ini maksudnya Bapak Iya, makanya jangan menikah terus dipotong-potong istrinya tuh kayak dulu, gimana gitu loh. Makanya kan saya bilang, kenapa yang memberikan nafas itu bukan surga? Kenapa? Satu, surga itu nggak punya rahim. Nah, yang punya rahim itu perempuan, makanya perempuan hamil. Kalau dia hamil berarti kan dia menghidupi, memberikan kuasa kepada janinnya. Makanya Roh Kudus itu tugasnya memberikan kuasa dan hidup kepada Yesus. Makanya setiap kali saya tanya, Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa dan hidup dari siapa? Jawaban yang benar bukan Bapa Allah, yang benar adalah kuasanya Roh Kudus dan hidup dari Roh
Roh Kudus karena itu adalah ibu. Tapi kalau saya tanya, ya itu menerima tuntunan, arahan, ajaran, kehendak, Bentar Bang, keputusan. ini kita lagi belum bahas tugas-tugasnya dulu Bang, belum Bang. Tadi bahas statusnya dulu gitu loh. Katanya tadi Bapak itu Ini kan nikah saya sama sudah Roh jelaskan Kudus. tadi. Roh Kudus Menikah istrinya. Istrinya. Terus apa Ada lagi? perkawinan di situ, ada perkawinan di situ ya, Ada. Bapak dan Roh Kudus ya. Iya betul. Ada. Betul ya kalau Ada. namanya suami istri terus maksud lu terus apa lagi? Udah Suami kan? istri. Jadi begitu Bu Darni maksudnya Bang Luga begitu. Iya, tapi jangan kamu paksakan Bu Darni harus percaya lu gak? Enggak, Karena kan enggak maksain, enggak dong. Ya udah. Enggak dong, Iya, enggak dong, enggak harus maksain Iya, dong. ke Bu Darni dulu, dengerin aja dulu apa kata saya. Bu Darni juga nggak marah-marah kok kan. Nah, makanya saya bilang kalau ditanya sama kalian, Yesus diutus, diatur, dipimpin oleh siapa? Jawabannya bukan Roh Kudus. Jawabannya Bapa. Tergantung pertanyaannya. Tapi kalau ditanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Jangan kau Bapa, nanti kena balok. Tunggu dulu, belum sampai ke situ, belum sampai ke situ. Takut Belum banget sampai ya. ke situ. Ini Mbak tadi. Ya. Jadi yang mengandung Yesus ini Roh Kudus atau Maria? Kudus. Bukan Maria. Dan saya bilang jangan pindah tema dulu. Intinya lo Iya, iya. kabur ini. Udah mau digencet kabur, gimana caranya kabur? Belum mampus kali. Iya, gue tahu lo kalau mau kabur. Makanya kalau kau bilang jangan ke situ dulu, kau gak usah ketakutan. Kau memang mau dibelek. Bukan, biar dapat kita poinnya juga. Ya, Bapak sih, Justru apa yang saya sampaikan itu adalah poin yang terbaik. Jangan lanjut sama Mama tadi. Tadi. Kan saya bilang kalau ditanya Yesus berdoa minta izin kepada siapa sih kalau bikin Ya mujizat? udah, Jangan kau jawab Roh Kudus. Jawabnya adalah Allah Bapa. Nah, tapi kalau ditanya Yesus Nunggu respon dari Bu Darni, coba respon dari Bu Darni gitu dong. Kan sama-sama Kristen tuh dengan Bang Luga. Nah, silakan Bu Darni mengenai pernikahannya Bapak dan Pak, jangan lupa minta pendapatnya Bang Tison. lari ke pernikahan. Oh ya, Bang Tison juga. Kan dari tadi di situ belum selesai. Bang Luga malah khotbah gitu loh. Gimana? Ya kan sudah dibilang Udah tadi selesaiin. sama Darmi. Ya udah. Saya juga nggak sampai ke situ, pikiran saya kan udah bilang. Iya, kan tadi kan nggak sampai ke situ. Kan Bang Luga tadi habis ngasih pencerahan, penjelasan kegelapan, pencerahan sama aja lah ya kalau buat Bang Luga ya. Pokoknya gitulah. Nah, kan tinggal ditanggapi mungkin dari Bang Tison yang Kristen juga ini silakan. Kasihan daripada Nah, mati. dari belum Bang Tison mungkin. Ya baik sister. Saya ingin tanggapi dulu untuk saudara saya ini, Brother Luga ya. Dia punya pemahaman yang lain, tetapi itu kan dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat ya. Tetapi kami berdasarkan Alkitab ya, tidak berbicara asumsi atau naluri. Ya, di dalam Alkitab di sini 1950 jelas ya, yaitu di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi sedang ia berpikir demikian, kelihatanlah padanya dalam mimpi seorang malaikat Tuhan yang berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau khawatir menerima Maryam itu menjadi istrimu, karena kandungannya itu terbit daripada Roh Kudus." Ya, itu pertama. Terbit dari Roh Kudus. Ya, dan yang kedua di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 di sini dikatakan ya tentang Yahya Pembaptis ya. Sesungguhnya aku ini membaptiskan kamu dengan air supaya kamu bertobat. Tetapi orang yang akan datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku, maka tiadalah berlayak aku menjadi pengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus Ini apa sih mau kemana sih dan ini? dengan api. Ya, Manusia blow on. tunggu nyambung, sabar. Anda kan berbicara Nggak nyambung, nggak nyambung. Tunggu dengar nyambung dulu. masalahnya. Kamu kan bahas tentang Roh Kudus. Ya, jadi saya mengantar kamu supaya Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda nalurikan, ya.
Anda Ya udah, paparkan Jadi beda, tadi. beda Ya, rupanya mana lain tadi. beda. Ya, beda. Baik, baik. Aja ke Darni aja udah cukup. Udah nangkap kita poinnya. Lanjut mana mana Ali. Bu Darni, monitor Bu Darni. Cek 1 2. Nah, kalau Ibu Darni ya enggak belum sepaham, dibilang belum sepaham sama Bang Luga, oh bukan. Cuman begitu kurasa cara Bang Luga menerangkan kerjanya keberadaan Allah itu begitu. Ya. Itu menurut saya. Tetapi Berarti Bu Darni, kalau Ibu Darni menerangkan keberadaan Allah itu yang mau kita bahas kan? ini Apa yang nggak setuju apa enggak kalau Roh Kudus itu istrinya Bapa, mereka suami istri, melakukan hubungan suami istri, setuju apa enggak? Itu nggak setuju sih Bu Darni. Maaf Bang Luga, cuman aku nggak mau menantang Bang Luga. Nah, itu Gak dia. apa-apa. Heeh. Nah, kan saya bilang setiap pemahaman orang berbeda-beda atau ada tingkatan-tingkatannya. Kecuali saya menyangkal Roh Kudus adalah Sang Pencipta, itu baru saya salah. Oke, izin bisa bertanya Pak Datuk atau host. Silakan Bang Diman, lanjut Oke. aja. Saya mau tanya sama Bu Darni. Bu Darni mengatakan itu tidak masalah, begitu juga Pak Luga. Oke. Roh Kudus adalah istrinya Bapak. Yang saya tanya kepada Bu Darni, kitab Bu Darni apa? Sama dengan Bang Luga. Oh, di dalam kitab itu baik pun Pak Luga, di dalam kitab Bible-nya Bu Darni dan Pak Luga, Roh Kudus itu apakah tertulis sebagai istri Bapak? Oke, saya jawab. Memang nggak ada, cuman mana tahu ilmuku belum sampai ke situ. Itu dia. Iya. Gini. Saya yang jawab. Oke. Nah, silakan. Saya yang jawab. Jadi begini, kalau kita melihat secara tersirat itu maksudnya dia tidak tertulis ibu gitu, tapi tersirat. Contoh, ketika Yesus lahir di bumi, dikatakan dia akan dikandung dari Roh Kudus. Ini perbuatan mengandung. Itu bukan perbuatan seorang laki-laki, tapi adalah perbuatan seorang ibu. Memberikan hidup, memberikan nafas, itu artinya mengandung. Pertanyaannya, emang sejago apa sih Roh Kudus kok bisa ngasih nafas ke Tuhan gitu loh? Sehebat apa Roh Kudus itu sehingga dia bisa ngasih kuasa kepada seorang Tuhan? Berarti jawabannya cuma satu. Dia adalah ibunya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ada kata ibu di dalam Alkitab? Jawabannya, itu sudah diedit oleh Gereja Katolik, sudah dihapuskan oleh Gereja Katolik di abad ketiga. Karena banyak sekali literatur di abad pertama yang berbahasa Aramaik itu mengatakan Roh Kudus itu dah ibu. Tetapi ketika setelah masuk gereja organisasi Katolik, ormas, tidak ditemukan lagi, buku-bukunya dibakar, orang-orangnya dibunuh. Itu kita bisa baca dalam sejarah. Oh, ternyata gereja Katolik lah yang menghilangkan kata ibu dari Alkitab. Tujuannya untuk menaikkan sosok yang bernama Maria Marguela. Maria Marguela itu adalah jenderal nomor 3-nya Lucifer. Itu penguasa setan laut Pasifik. Itu cewek, hantu perempuan. Itulah yang dibikin jadi mamanya Yesus. Silakan lo jawab. Oke, kepada Bu Darni, bisa ditanggapi? Nah, itu tadi saya bilang ya, kalau masalah Roh Kudus itu seperti Bang Luga bilang adalah istri daripada Bapak itu, aku sampai di situ belum sampai akalku ya. Yang saya tahu, Roh Kudus itu juga itu adalah sebagian dari Trinitas itu, begitu. Roh Kudus itu kerjanya untuk menghidupkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu diberikan kepada manusia agar kita bisa hidup. Dan juga Roh Kudus itu mengajarkan kita. Makanya di dalam Yohanes itu, aku akan memberikan roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Diam di antara kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu gak bisa singkat mati. aja Bu Darni. Itu dia. Bu Darni, Makasih. singkat aja. Bu Darni menjawab bahwa saya belum nyampe akal saya ke sana, ya kan? Saya belum nyampe pikiran saya ke sana. Selama ini Ibu menjadi seorang
Kristen sejati, menurut ibu yang imani, menurut ibu yang baca dalam Bible, Roh Kudus itu adalah yang mengandung Yesus atau Maria yang mengandung Yesus? Maria yang mengandung Yesus, dan Roh Kudus itu adalah roh dari Allah. Diberikan kepada Maria. Oke, berarti itu pemahaman Bu Darni ya, baca Bible. Nah, menurut Bu Darni, perkataan Pak Luga barusan yang menyatakan bahwa Roh Kudus yang mengandung Maria, itu benar atau tidak? Menurut pemahaman yang Anda baca. Bu Darni? Ya. Menurut pemahaman yang Ibu baca dan imani di dalam Bible maupun yang diajarkan gereja, ya, Maria adalah yang melahirkan Yesus. Pak Luga berkata bahwa Roh Kudus yang melahirkan Yesus yang sudah dirubah oleh bapak-bapak gereja. Menurut Bu Darni, pertanyaan kau yang salah. Yang kau tuh pertanyaan jebakan. Sesuai dengan Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu maksudnya Roh Allah itu, mengandung dari utusan Allah. Itu dia Roh Kudus. Ya. Oke, berarti perkataan Pak Luga benar atau tidak sesuai dengan Bible atau tidak? Jawab aja Bu Darni, singkat. Nggak usah Ya, bisa saja itu lebih mendalam lagi gitu ilmunya loh. Bisa aja itu lebih mendalam gitu. Mungkin dua hal yang berbeda, kalimat berbeda, tujuan yang berbeda dibenarkan. Yang saya tanya kepada Ibu, jawab jujur, jangan takut Bu. Ibu nggak akan dimakan Pak Luga, nggak akan dilempar ke neraka. Ya, katakan ya tidak, katakan tidak Bu Darni, jujur aja Bu Darni. Oke, silakan. Nah, menurut Ibu Darni yang disampaikan oleh Pak Luga itu benar atau tidak? Menurutku bukan Roh Kudus itu bukan istri Allah, itu yang saya tahu. Oke, kedua, menurut Ibu Darni yang tertulis di dalam Bible bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Maria, sementara Pak Luga itu menyatakan itu dari Roh Kudus. Menurut Bu Darni, mana di antara itu yang sesat, yang salah pengajaran? Jawab jujur aja. Ayo Bu Darni, jawab. Jangan takut. Dalil. Sebentar ya. Iya, pakai dalil ya. Oke. Ya, roh. Ini dia. Yes. Ini sesuai dengan dalil 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada Maria itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu dia yang saya tahu, yang saya pelajari. Oke, jawab singkat dari bacaan dalil yang sudah dikatakan. Dari jawab singkat, berarti salah atau benar yang disampaikan Pak Luga? Ya, menurutku ya, maaf Pak Luga, memang agak salah lah sedikit. Tadi dibilangnya boleh juga. Cuman gini loh, mana tahu ada lagi ilmu lebih tinggi lagi, bisa juga aku nggak mengetahui gitu. Oke. Statement dari saya ini kan tadi antara Pak Luga dengan Bu Darni. Statement dari saya nih ya, udah kepanjangan kok ngomong udah. Tapi nggak apa-apa lah, silakan. Statement dari saya gini. Tidak mungkin ada sebuah kitab satu. Umatnya adalah umat Kristen. Ya, mereka cuma satu. Pemahamannya yang menjadi pedoman hidup mereka adalah Bible itu sendiri. Lalu berbeda pendapat untuk menjalankan isi firman tersebut. Pasti ada yang salah, ada yang benar. Ya, kalau Bu Darni mengatakan tadi dua-dua kalau menurut pemahaman, dasarnya dari mana Bu Darni? Bahwa membenarkan argumentasi Pak Luga bahwa yang mengandung Yesus itu adalah Roh Kudus, bukan Maria, dan istrinya Bapak itu adalah Roh Kudus, dan mereka adalah menikah, kawin. Nah, tadi kan Bu Darni sudah ngomong. Tadi kan Bu Darni udah ngomong. Penjelasan Bang Luga mungkin di atas IQ rata-rata manusia. Itu dia. Makanya tanya sama Bang Luga. Saya ngerti. Tolong ditanggapi udah. Bu Darni, Pak Luga. Oke, udah cukup ya.
Gini, kan saya bilang Bu Darni ini dasarnya adalah tidak boleh menyangkal Roh Kudus sebagai Tuhan. Itu dasarnya. Ya, saya pun tidak mau menyangkal Roh Kudus sebagai Tuhan. Tapi apa yang saya jelaskan itu adalah rincian yang paling dalam. Hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya hubungan keluarga. Sama seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu suami istri, diciptakan menurut rupa dan gambar itu. Ini Roh Kudus udah turun nih. Gue udah mau nangis nih, Roh Kudus turun. Jadi artinya begini, itu kalau Roh Kudus turun tuh gitu. Kita kadang-kadang mau nangis karena dia meneguhkan perkataan kita. Ini Roh Kudus turun saya. Jadi Bapa, Roh Kudus sama Yesus itu keluarga Tuhan. Bapa, istrinya, Tuhan Yesus anaknya. Makanya Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, kenapa kata mama dan kata ibu kepada Roh Kudus ini dihilangkan? Itu pekerjaan yang bernama sosok namanya Maria Marguela. Ini kerjanya dia, ini biang keroknya nih Maria Marguela ini. Maria Marguela ini adalah Ratu Lautan Pasifik. Seluruh ketua setan di Lautan Pasifik, setan perempuan, dia bosnya nih Maria Marguela nih. Ini biang keroknya nih si anjing ini nih. Nah, Maria Marguela inilah yang menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Orang gila. Ini kerjanya si Maria Marguela, anjing ini. Itu jawabannya, silakan. Oke, saya mau tanya untuk keduanya, khususnya dulu sama Pak Luga. Ya. Argumentasi barusan Pak Luga, Anda berpatokan pedoman Anda dari mana? Apakah dari firman Tuhan atau Bible? Atau memang dari pendapat diri, pemahaman, analisa Anda sendiri? Kan saya bilang Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan Adam suami istri. Adam tuh suami istri, bukan kumpul kebo. Itu kudus. Enggak, yang saya tanyakan Pak Luga tentang Maria ini, ya Maria bukan Maria yang mengandung Yesus, tapi Roh Kudus. Maria Marguela itu. Ya, Maria Marguela. Jadi gini ya, Maria Marguela ini adalah jenderal nomor 3. Nomor 1 Rosa, orang yang berdoa pakai rosario itu naga. Itu nomor 3 tuh Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah setan perempuan. Dia adalah ketua dari setan perempuan yang ada di Samudra Pasifik. Nah, dari mana kami tahu? Ada seorang dukun nomor 1 di Afrika namanya Mukendi. Dia selalu berhubungan dengan Maria Marguela. Dia sewaktu dia menjadi dukun, dia adalah asisten dari Maria Marguela. Nah, ketika di neraka, waktu itu mungkin dibawa ke neraka oleh Lucifer, disitulah dikasih tahu semuanya bahwa Lucifer itu punya sistem kerja dari neraka ingin diterapkan di bumi, bagaimana mereka menyesatkan seluruh dunia. Nah, ketika Mukendi ini ada murid dari India bertanya kepada Lucifer, aku mau tanya dong, siapa sih yang bernama Yesus? Tiba-tiba Lucifer jatuh dari singgasananya, mukanya jatuh ke tanah. Lalu dibunuh orang yang bertanya itu. Nah, disitulah si Mukendi bertanya, oh ternyata masih ada ya kekuatan yang ditakutin Lucifer. Kupikir Lucifer yang paling hebat di alam semesta, ternyata ada yang ditakutin sosok yang bernama Yesus. Akhirnya dia cari-cari tahu lah siapa Yesus ini. Ketemulah dia dengan pendeta, bertobatlah. Sekarang mungkin dia salah satu penginjil terhebat di muka bumi ini. Gitu. Itu bisa kalian baca nanti di bukunya Mukendi, di Lucifer, secara rahasia Lucifer. Itu bisa Aku dari tadi ngumpet ketawa Bang Luga. Loh, sekarang begini, kalian kan beragama kan gini. Kalian beragama ngomongin setan, tapi tidak pernah ketemu dengan setan. Ngomongin neraka, tapi belum pernah ke neraka. Jadi kita perlu punya kesaksian hidup, nggak cuma teori. Kalian kan ini cuma berteori-teori sepanjang masa, tapi nggak pernah ngalamin. Nah, makanya Maria Marguela inilah biang kerok penghilangan kata ibu dari Alkitab. Ini biang keroknya nih, kurang ajar ini. Ini setan nomor 3.
di kerajaan kegelapan. Nomor 1 Lucifer, nomor 2 Rosatu, nomor 3 itu Maria Marguela. Nah, Maria Marguela inilah yang sering menampakkan diri dalam penampakan Bunda Maria. Bunda Maria nangis tuh Maria Marguela yang main. Gitu, ngerti? Wamunah. Dia lah yang Wamunah anak siapa itu? Ya, kira-kira seperti itu. Silakan lanjut. Oke, saya tanya satu pertanyaan. Itu tercatat nggak di dalam firman Tuhan atau tidak? Di dalam Bible? Kalau di dalam Alkitab itu kan yang tercatat adalah usirlah setan-setan dalam namaku. Enggak, Markus. Pak Luga, jangan naik kemana-mana. Yang saya tanya, yang baru Bapak sampaikan, yang menyatakan bahwa Bapak itu punya istri adalah Maria, dan Kan Maria sudah saya itu bilang tadi adalah Kejadian iblis. 1 ayat 27. Emang kamu nggak dengar tadi? Apa mau saya ulang-ulang lagi? Iya, tapi tidak ada Allah. Maria di situ, Pak Luga. Siapa? Apa? Tidak ada Maria di situ, tidak ada Maria menjelaskan Maria itu adalah iblis gitu. Oh, kalau Maria iblis yang tadi Maria Marguela itu adalah setan nomor 3, itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kan Alkitab sebentar. Tetapi Roh Kudus. Marguela ya namanya ya, main Bentar. Maria Marguela. Terus ada Mukendi. ya. Sebentar dulu. Sebentar. Buru nggak ada buru apa? Gini. Lanjut Bang Luga. Alkitab itu kan tidak seluruh lah menulis. Masa mau ditulis seluruh yang ada di isi buku bumi, nanti Alkitab gak muat dong kan. Yang penting kan ditulis inti-intinya, usirlah setan-setan dalam namaku. Nah, nanti Roh Kudus itu akan membongkar lagi rahasia-rahasia kegelapan. Nah, kami kan yang membongkar ini kan Roh Kudus yang ngasih tahu bahwa Maria Marguela itu adalah setan nomor 3. Dialah biang kerok yang menghilangkan kata ibu dari Alkitab. Dengerin ini Nabi Klenten, dengerin. Ketika tidak ada kata ibu tentang Roh Kudus, berarti kan Roh Kudus jadi tidak dikenal. Disangkanya Roh Kudus itu sosok siapa, nggak jelas gitu. Tuhan iya, tapi panggilannya nggak tahu. Tapi kepada Bapa, orang boleh panggil Bapa kami yang di sorga. Kepada anaknya, orang bisa memanggil anak Allah. Tetapi kenapa sosok Roh Kudus nggak ada sebutannya, nggak ada panggilannya? Siapa biang keroknya? Maria Marguela, setan nomor 3 di lautan pasir. Marguela ya, main kali bah. Maria Marguela baru tambunan. Rosa juga, Maria Marguela, Mukendi. Jadi kalau Lucifer itu dia punya 58 pengawal pribadi. Dia punya 58, itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh itu yang buruk rupa tuh, mukanya semuanya hancur semua. Salah satunya Beelzebul, Asmodeus, ya, Asmodeus, Belial. Aku nggak kenal Mukendi loh, nggak kenal aku. Ya, Mukendi itu, tadi kan saya bilang Ibu, Sama Mukendi kita itu perlu sebentar. Kita itu perlu wawasan yang luas dalam penginjilan. Jadi kita juga perlu harus tahu. Jangan cuma ayat-ayat. Detail lah kasih tahu anak mana biar kami kenal. Anak mana Beelzebul. Mukendi. Gini, Bu Darni nggak tahu Mukendi tuh. Bu Darni nggak tahu Mukendi. Gini ya. Kadang kan si Blender nanya, Mukendi itu anak mana? Padahal sebenarnya Beelzebul itu anak mana? Padahal yang menggerakkan muncung dari Blender ngomong itu adalah Beelzebul. Dia nggak tahu bahwa Beelzebul lagi nongkrong di badannya dia. Oh, tempat aku ditinggal. Berarti adiknya si Walias tuh ya? Adik Walias tuh, abang berarti. Iya, kan dia kan tinggal di dalam badan kau. Makanya dia mengajarkan kau menyesatkan orang-orang. Jadi Mukendi orang mana Mukendi? Iya, Afrika. Dan jauh lah nggak bisa jumpa ya. Mukendi itu adalah guru dari Ki Gendeng Pamungkas. Ki Gendeng Pamungkas. Ya, berarti anak Semarang tuh ya, anak Semarang ya. Ki Gendeng Pamungkas itu ada videonya, dia bilang dia belajar ilmu vudu dari Afrika. Jadi ketua dari ilmu vudu itu Mukendi sebelum dia bertanya. Adiknya namanya Kendi ya, Mukendi. Main kali bah. Anak Solo tuh ya, orang Solo ya. Ih, bercanda tapi nggak lucu lagi si tolol. Aku nanya, udah kena. Yang penting pengenalan itu kami detail gitu loh. Berarti anak Solo Mukendi itu udah jelas. Udah, diam aja berisik banget. Pak Luga. Oke, lanjut. Diam dulu. Ya, Pak Luga, kita tanya konfirmasinya sama Bu Darni, karena kan sama-sama Kristen nih, sama-sama memegang pedoman hidup mereka adalah Bible. Bu Darni, monitor.
Cek 1 2. Ya, Bu Darni, izin saya mau tanya. Jawab dengan jujur dan tegas. Jangan takut akan kebenaran. Itu firman Tuhan. Menurut Bu Darni, semua perkataan Bapak Luga tadi itu adalah kebenaran di dalam Bible atau hanya argumentasi atau hanya hayalan halusinasi Pak Luga? Jawab jujur. Iya atau tidak? Itu bisa saja untuk menambah pengetahuan. Ah, itu dia. Mana tahu Oke. ilmuku tadi seperti ku bilang nggak nyampe sampai ke Ya, situ gitu oke. loh. Saya tanya sama Bu Darni. Sekarang, Magendi itu Ibu Darni kenal atau tidak di dalam Bible? Mukendi jangan dirubah-rubah Mukendi, namanya. Mukendi. Enggak, maaf ya, aku nggak tahu. Masalah itu nggak Oh, tahu. kamu tanya di Bible itu kan kejadian di dunia nyata. Kok ini anak gobloknya bukan main sih lo? Lah, tapi kan pedomannya tadi kan firman Tuhan, Pak Kan Luga. udah dirubah-rubah Iya, tadi pedomannya katanya. firman Udah dirubah. Tuhan, tapi kan area pemahaman firman Tuhan itu kan perlu juga dibuktikan di dunia nyata. Misalnya, benar nggak nama Yesus itu bisa mengusir setan? Kan itu kan harus dibuktikan di dalam dunia nyata. Itu bukan cuma hanya teori. Nah, ketika ada orang mencoba bahwa nama Yesus itu ditakutin di neraka oleh Mukendi, lalu dia cerita. Terus kau tanya, ada nggak di Alkitab? Dasar ayatnya di dalam Alkitab ada. Nama Yesus bisa mengusir setan-setan. Itu dasar ayatnya. Iya, Tapi aku kalau udah tahu. si goblok ini kok susah banget sih berarti diajarin. bukan ini pasukan iblis dong. Takut sama Yesus. Dukun nomor 1 di Afrika. Dia dukun nomor 1 di Afrika. Ah, benar itu Bang Loga, benar itu. Darni, itu Darni nggak ada kepingin jumpa Mukendi sama berjebul, nggak ada yang kepingin jumpa. Mana mau aku jumpa setan? Gimana? Semananya nih apa lu nggak? Lu jangan ngelucu tapi nggak lucu, tolol. Ya enggak, dia nggak kepingin jumpa semananya. Kau jangan paksain ngelucu tapi nggak lucu. Si gembel satu ini. Kamu diam dulu, goblok. Seimbang enggak, kalaupun ini pengetahuan kan perlu juga diketahuin. Ya terus kau ngapain suruh orang ketemu? Biar kami sama-sama apa? Biar kenalan. Jadi gini, jangan bercanda dulu kau. Bercandaan kau nggak lucu. Orang lagi ngomong serius lo ngomong bercanda. Jadi gini. Nah, berarti kan Mukendi ini kan tadinya dia kan beragama ateis, bukan Kristen lah kan. Karena dia dukun. Nah, dia melihat langsung Lucifer ketika ada temannya dari India bertanya kepada Lucifer, kenal nggak sama Yesus Kristus? Dia nanya di depan Lucifer. Nah, Lucifer dari singgasananya yang besar itu jatuh ke tanah, mukanya gubrak. Ngapain cuma ditanya nama Yesus, kenapa dia jadi jatuh ke muka ke tanah? Lalu akhirnya Lucifer ini membunuh murid dari India yang bertanya itu, diminum darahnya. Lucifer bilang, jangan pernah menyebut nama itu di sini. Kami benci kepada nama Yesus dan seluruh orang yang berpihak kepada Yesus. Aku Lucifer juga mengatakan, lama-lama Mukendini kupukuli nanti lama-lama Mukendini ya. Mana Mukendini? Gerang juga aku nih Mukendini. kamu diam dulu, debat kusir, sempak. Orang lagi ngomong bercanda-bercanda nggak lucu lagi kau. Kau diam dulu. Oke. Pak Luga. Lu apa? Mau paksain ngelucu tapi nggak lucu. Sebentar Iya, iya, dulu. Pak Luga. Ada waktunya ngelucu, ada waktunya serius. Ya, Jadi, Pak Luga, izin Pak Nah, Luga. ketika Lucifer ini jatuh dari tahtanya gara-gara mendengar nama Yesus, Mukendi ini kan pencari ilmu. Kan kupukuli Mukendini waktu aku kupukuli betul. Bodat, diam dulu kau, anak setan. Orang lagi ngomong. Kamu nanti bercandanya nanti, tolol. Oke, saya lanjut ya. Nah, disitulah Mukendi bertanya dalam hatinya, kenapa sih kok Lucifer bos saya ini takut sama Yesus Kristus? Udahlah, gue cari tahu lah nama siapa sih Yesus. Kok hebat banget dia. Nah, Mukendi ini dulu berkawan sama Rosa. Sama Mukendini. Waduh, si rupanya setannya masuk ke si blender ini. Manifestasinya di sini nih. Nah, Rosa itu sama Maria Marguela itu dulu rekan kerjanya Mukendi waktu di dalam dunia kegelapan. Di lubangnya dalam Maria itu kan. Lebar lubangnya Maria itu. Yakin kali aku. Sebentar. Nah, udah gitu akhirnya Mukendi bertobat masuk Kristen, dibaptis. Akhirnya dia menulis buku, itulah yang ada di Google, Sekolah Rahasia Lucifer Mukendi. Kalian baca nanti biar kalian tahu. Nah, lanjut.
Silakan. Oke, saya mau izin. Santi Maria. Izin Pak Luga, izin Pak Gitu Luga. kalau membela agama maksa-maksain sampai malu loh. Oke, lanjut. Ya, izin dulu Pak Luga. Ngebela agama tuh nggak begitu caranya, Blender. Ngebela agama itu jawab dengan elegan, jangan maksa-maksa kayak manusia konyol gitu. Silakan. Iya Pak, iya Pak Luga dari tadi pun Pak Luga ngomong hanya dari diri sendiri, nggak ada data dari Bible yang. Kan saya bilang Markus 16, usirlah setan-setan dalam namaku. Kau nggak dengar? Itu Oke, dasar saya jawab. dasar Iya, ayatnya. saya jawab. Izin Pak Luga. Saya jawab juga. Saya jawab Matius 7 berkata seperti ini, ya. Pada hari terakhir banyak yang orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah engkau daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Yang bernubuat Itu, Pak. dengan namanya Ya, saya setan jawab. adalah pembuat kejahatan. Ya. Saya jawab ya, biar kamu nggak tolol. Dengerin. Bentar dulu. Jawab nanti Pak Luga. Jawab nanti Pak Luga. Saya mau tanya sama Pak Luga dan Bu Darni, yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Orang Kristen, pendeta. Kata Yesus, enyalah engkau daripada. Bentar, kamu jangan salah tafsir. Biar ku jawab, kamu diam. Biar kau nggak tolol. Goblok. Ini ditanya Pak Luga. Iya, kamu diam sekarang. Biar ku jawab. Oke. Yang mengusir atas nama setan namanya Walias. Iya, diam dulu kau. Anak kucing. Kamu kalau diomongin kamu diam. Biar kamu nggak tolol. Kamu nggak masuk neraka. Jadi begini. Ya, itu kan di Matius 7 ayat 21. Tuhan, kami sudah mengusir setan tapi ditolak sama Yesus. Ya, itu di Matius 7 ayat 21. Kamu bandingkan dengan Lukas 10 ayat 20. Itu kasusnya sama, ngusir setan juga, lalu bikin laporan kepada Yesus. Lukas 10 ayat 20. Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu. Dia memberikan laporan kepada Yesus, lalu Yesus jawab apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di sorga. Aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir setan. Tapi janganlah engkau bangga, karena setan itu takluk kepadamu. Tetapi berbahagialah, karena namamu terdaftar di sorga. Lalu kenapa di Matius 7 ayat 21 ini juga para pendeta mengusir setan tapi ditolak oleh Yesus? Nah, itu kasusnya beda. Jadi begini, ada orang mengusir setan tetapi dia mengusir setan, dia menjadi sombong. Ada orang mengusir setan, dia mengusir setan tapi dia masih jatuh dalam dosa percabulan. Misalnya dia habis bikin KKR, mengusir setan, banyak sembuh. Tiba-tiba dia misalnya ngelihat cewek cantik, dia ke hotel, ya kan? Mengusir setannya nggak salah, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika di hari kiamat mereka masih merasa diri pendeta. Tuhan, kami kan udah ngusir setan. Gimana cara ngusirnya itu? Cara ngusir setannya gimana itu? Bentar dulu, sempak, diam dulu loh. Tolol, orang lagi ngomong. Orang lagi ngejelasin, ngoceh lagi kau. Jadi gini. Jadi Tuhan, kami udah mengusir setan. Ya, kalau orang mengusir setan tapi dia masih berdosa, berzina, bercabul, ya ditolak lah sama Tuhan. Cara ngusirnya gimana? Dia ditolak itu karena melakukan dosa-dosa yang lain, bukan Gak karena. tambahin nih Bang Blender sama dia, Bang Blender. Luga tambah-tambahin nih, Bang Luga tambah-tambahin. Bukan sebentar kamu sama kamu manusia. Karena di rumahku banyak setan. Ngusirnya gimana? Kasih tahu lah. Kau pun nggak belajar. Si tolol ini orang. Bagaimana cara ngusir setannya? Di rumahku banyak setan. Kamu jangan nanya dulu. Orang kalau lagi ngejelasin lu jangan pura-pura nanya. Sempak. Ya, jadi ketika Yesus, Pak Luga, ingat posisi Anda seorang nabi. Sabar ya. ya makanya si Dajjal ini pengen ku keluarkan Dajjal itu dari muncungnya si Blender ini. Tapi lagi sibuk. Nabi tidak pernah berkata muncung, Pak Luga. Jangan harus gunakan. dimuncungin Bukan memang. Nabi dia, Nabi Udah abal dia itu. Orang lagi ngomong dipotong-potong, bukannya lo tegur, malah lo diam-diam baik lo. Nah, Nabi apa tuh bang? Iya bang. mengusir setan dalam Matius 7 ayat 21 ditolak itu beda konteksnya dengan mengusir setan di Lukas 10 ayat 20. Jadi kau harus bandingkan itu. Udah, sempak, tidur kau. Enggak, kau dibilang Nabi abal-abal. Macam mana ini? Dia Nabi tuh. Ya.
Dibilang Nabi abal-abal Bang Luga. Iya, saya tanggung jawab. Ini kalau di Nabi dia. neraka, ya. Bang Tison mengatakan Nabi abal-abal. Kenapa Bang begitu Bang? Kenapa Bang Tison ngomong gitu? Dia kan bukan turunan dari 12 suku, tidak ada dia, tidak terdaftar. Kalau Saya ini sudah cek. dari Blender ini, si Blender ini udah hina, tapi ada yang lebih hina lagi. Nah ini nih dia. Saya sudah cek dia. Saya Kristen internasional. Tidak masuk dia. Tidak masuk. Berarti Iya. gini loh Bang Tison, sama seperti Paulus. Kan Paulus mengaku dirinya sebagai rasul. Bukan dinubuatkan, bukan dinobatkan, tapi mengaku. Sama Luka juga itu mengikuti Paulus. Paulus yang mengaku dirinya rasul, Ini. tapi diterima. Inilah serigala berbulu domba. Nah, seperti ini kalian lihat. Oh iya. Siapa Pak Tison? Pak Tison siapa? Nabi abal-abal ini. Bukan Luka. Tidak ada nabi sama ini. Oh. Aduh, parah manusia karbit ya. Enggak gini Tidak Pak ada Tison. nabi di sini. Pak Tison, yang kita harus berkata-kata dengan santun sopan tetapi berdalil data. Dari mana Pak Tison menyatakan dia itu adalah serigala berbulu domba dan nabi palsu? Ada nggak datanya? Atau ada penjelasan? Ada Matius 7:15. Saya baca ya. Ya baca. Kalian tahu. Oh ini berdata Ada ini Pak nabi Luka ya. ini. Saya pegang Alkitab ini asli. Ini Anda belum lahir sudah ada nih Alkitab. Kartu Luka, Nabi pula. Aduh, betul juga nih. Dia dari internasional nih, Bapak nih, Tison nih. Internasional, saya sudah cek tidak masuk dia. Oh, Tidak masuk dalam daftar. Bukan kaleng-kaleng, Bah. Kalau orang internasional minimal tuh dia udah ngomong di Metro TV, dia udah ngomong di TV-TV internasional. Ini malah Tapi ngomong baru di terbit orang ini, gila baru ini. 22 hari ini. Baru terbit. Udah pernah Saya dia pengurus. nih. Berita internasional, Pak ya? Pak Tison ya? Iya. Ngomong di depan Bang majelis ulama Tison, Bang Indonesia. Tison, Bang Ini Luka, ngomong jangan biarkan dirimu kita sesama Kristen saling berperang ya. Bang. Tunggu, bukan nggak bisa ini menyerang saya Bang mau Luka. luruskan ini. Tapi Dari tadi pelan-pelan aja dia kita. bicara nabi-nabi ini. Saya mau luruskan dulu. Gini Berantem, Bu Darni, ya, Bu kita Darni, sama Bu Darni. Kristen. Di sini bukan saling menyerang. Di sini diskusi. Diskusi Iya. harus ada literasi data. Kalau tidak mau literasi data, tidak ada datanya, itu pembohong, penipu. Bagaimana Bu Darni bisa mengaseskan sebuah kebenaran seorang penipu? Ya, Pak Tison ini sudah langkah yang besar, benar itu langkah yang besar. Lanjut Pak Tison, jelaskan. Baik, ya saya buka Injil Matius pasal 7 ayat 15. Demikian juga tiap-tiap tunggu saya kemarin. Ayat 15. Janganlah dirimu daripada segala nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyerupai dirinya seperti domba, tetapi di dalam hati mereka itu seperti serigala yang buas. Referensinya Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Jelas ya? Ini tidak ada nabi ini. Nabi terakhir cuma Nabi Yahya. Ya, itu nabi terakhir. Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir. Selain itu sudah tidak ada lagi nabi. Nabi buat-buat itu, nabi abal-abal ya. Saya jawab ya. Jadi begini, si Tison ini adalah tentu dia ini babu gereja ya, babu Katolik dan dengan babu Protestan. Gereja-gereja Protestan itu sedang ingin melakukan program besar yang namanya pernikahan sejenis. Ya, Katolik dengan Protestan ingin menembuskan di Amerika dan di Eropa pernikahan sejenis. Inilah program terbesar gereja sekarang. Tentu kan ini kan ajaran sesat. Makanya Tuhan mengutus para nabi untuk menegur babu-babu dari Protestan dan Katolik ini untuk bertobat. Nah, mereka ini tidak mau ditegur karena ingin mensukseskan pernikahan sejenis. Makanya mereka bilang Nabi udah nggak ada.
Jadi mereka bilang Nabi udah nggak ada ini karena mereka ingin mensukseskan satu program yang namanya perkawinan sejenis, yaitu gereja Katolik sama gereja Protestan. Itu jawabannya. Silakan. Pak Luga, saya menengah ya di antara Pak Tison, Pak Luga dan Bu Darni. Tadi Pak Tison menyampaikan ada data literasinya, itu dari Bible, disebutkannya, dibacakannya. Sekarang Pak Luga, literasi Bapak Luga menyatakan Gini, ada literasinya. ya. Gini, kalau seseorang menunjukkan dalil itu tidak cukup. Dia punya data, datanya dalam bentuk ayat itu tidak cukup. Jadi apa harus dilengkapi dalam menyatakan data? Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, mereka akan berbahasa roh, berbahasa baru. Jadi ketiga ini harus ada di dalam diri orang yang memberikan data itu. Jadi kamu harus tanya, Tison, kamu bisa nggak mengusir setan atas nama Yesus? Kamu bisa nggak mengadakan tanda-tanda mujizat? Tapi kalau dia tidak bisa, cuma berdasarkan ayat-ayat, ingat, iblis juga bisa menampilkan ayat-ayat yang tidak pada tempatnya. Ketika Yesus dicobai, iblis pakai ayat loh. Ada tertulis, jikalau engkau nanti melompat, nanti para malaikat menolong engkau. Ada tertulis. Semua juga ngomongnya data. Tapi data ini harus juga disertai dengan tanda-tanda mujizat. Markus 16 ayat 18. Jadi orang itu harus memiliki tanda-tanda mujizat untuk menjelaskan data-datanya. Silakan. Ditanggapi Pak Tison. Pak Tison ditanggapi bahwa argumentasi Pak Tison seorang babu gereja dan misi Pak Tison itu untuk melegalkan perkawinan sejenis. Apa benar itu? Tidak, kami dari Kristen Internasional tidak ada seperti itu ya. Dia menuduh orang itu, tapi oknum ya. Tapi tidak semua orang Kristen, baik dia Protestan ya, bahkan dominasi lain tidak demikian yang dia pikirkan. Ya, tetapi yang di sini yang menjadi pembicaraan kita kan bicara Nabi, ya kan? Bicara Nabi di sini kita akan lihat dari buahnya, perkataannya, ya. Sedangkan perkataannya itu amburadul, ya. Kita sudah dengar dia tadi dia ngomong itu sama blender itu. Jangan begitu. Kalau bicara Nabi itu kamu harus lemah lembut, ya. Kamu mendamaikan orang. Terus menghujat kamu apa? Malah menghujat-hujat orang, pandang enteng orang. Mujizatnya apa? Nabi kamu. Enggak, ke belakang mujizat. Mujizat kamu apa? Itu tidak beres. Kamu mengajar orang sedangkan diri kamu tanya, nggak ada bisa nggak ajar. mujizat gerejamu? Gimana? Kami baru 20 hari ini. Apa sih? Mau tunggu SK ini. Gereja baru. Pengurus ini. Ada nggak mujizat gereja? Kamu ini sedangkan orang kamu nggak hargai. Bagaimana Nggak, saya kita tanya, lihat ada ini? nggak mujizat gerejamu? Nabi seperti ini. Ini Nabi abal-abal ini. Aku di tengah. Kalau kita lihat mujizatnya. Kamu dijawab, ada nggak mujizatmu ada gerejanya? Bang Luga, Ada, jangan tapi salah. tidak perlu kami memperbaiki. Bilang aja nggak ada. Bentar dulu Bu Darni. Biar ku tengahi mereka, kan mereka sahabatku, sama Kristen. Ya, Bang Luga. Gini Bu Darni. Sebentar. Dengar dulu. Boleh gitu. Sahabat, tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan Ya. salah, jangan abu-abu. Itu Ya, munafik. ini ku katakan. Ya dengar. Mazmur 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Itulah mujizatnya kepada para pendeta. Itu ya. Jadi Bapak Tison ini ada mujizat kepada mereka yang dilakukan, yaitu bernubuat, mengabar Injil. Itu juga mujizat. Oh tidak, bernubuat sama mengajar Injil beda itu. Kalau bernubuat itu seperti ini, misalnya gini, besok akan terjadi gempa bumi. Tanggal berapa? Tanggal 7
7 Juni misalnya. Kita tunggu dulu sampai tanggal 7 Juni. Benar nggak terjadi gempa bumi? Kalau nggak terjadi berarti dia nabi palsu. Begitu. Itu Nah, pekerjaan nabi itu. Titisan ini bukan bernubuat. Dia cuma memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil tanpa urapan pun bisa orang memberitakan Injil. Tapi kalau bernubuat dan terjadi itu wajib ada urapan. Nabi. Makanya Iya, saya itu nabi. bilang, apa mujizatnya? Kalau hanya cuma ngajar-ngajar, guru palsu bisa mengajar-ngajar Yesus Tuhan. Karena Bang Tison kan nggak mengatakan dia nabi. Apanya? Bang Tison kan nggak mengatakan nabi, Bang Luga. Dia memang dia bukan nabi. Kalau dia nabi harus ada nubuatannya. Saya nubuatan saya ada dan semua terjadi. Kalau dia apa? Nggak ada. Berarti dia cuma pengajar palsu. Enggak juga dong, enggak seperti itu. Loh, kalau orang bernubuat itu bukan mengajar, oh Yesus Tuhan, Yesus Raja, itu bukan bernubuat. Bernubuat itu begini. Misalnya, si Blender besok ketabrak mobil jam 3 pagi besok. Nah, kita tunggu jam 3 pagi besok. Kalau benar Blender besok tertabrak jam 3 pagi, maka saya adalah seorang nabi. Itu nabi. Dan saya sering bernubuat dan nubuatan saya terjadi. Itu baru disebut nabi. Nah, kalau si Tison ini bukan nabi, makanya dia nggak perlu ngaku nabi. Orang bukan nabi ngapain ngaku nabi? Dia cuma mengajar Alkitab, tapi pengajarannya pun itu salah. Kenapa? Karena dia tidak ada mukjizatnya, tidak ada nubuat yang bernubuat kepada dia, dan dia tidak pernah dinubuatkan, dan dia pun tidak bisa bernubuat. Dia tidak pernah dinubuatkan. Saya yang menubuatkan saya sudah hampir lebih dari 100 pendeta. Tuhan berkata dan itu terjadi. Jadi begitu. Jadi kalau cuma mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tritunggal, itu bukan bernubuat, itu bukan nabi, itu namanya pengajar. Dan pengajar itu pun kalau nggak diurapi jatuhnya jadi pengajar palsu. Jadi harus ngerti bernubuat itu apa, memberitakan Injil apa. Coba apa bedanya bernubuat dengan memberitakan Injil? Coba Bu Darni jawab. Kalau bernubuat itu tadi belum terjadi, dia sudah mengetahui ke depan. Contohnya. Contoh seperti Yesus menubuatkan di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru. Nah, palsu. sekarang jangankan dulu Yesus. Coba ada nggak yang bernubuat di dalam gereja Anda? Contohnya seperti apa? Ya, karena pendeta aku kan bukan nabi. Mereka hanya meneruskan pengajaran itu. Nah, berarti di gereja Ibu tidak ada yang bisa bernubuat. Kenapa di gereja si Tison dan Ibu ini tidak ada yang bisa bernubuat? Pertama, satu, memang tidak ada nabi di gerejanya. Karena kalau ada nabi pasti bernubuat. Bernubuat itu kan saya udah kasih contoh. Misalnya, Blender besok ditabrak bajai jam berapa? Jam 5 sore. Besok kita tunggu dulu, jangan langsung percaya saya sebagai nabi. Kok aku aja jadi analogi, kok aku aja mati tabrak. Contoh. Nah, itu namanya nubuat gitu loh. Jadi kalau tidak ada yang bernubuat ya berarti bukan nabi. Nah, berarti apa namanya? Namanya pendeta atau penginjil atau juga pengajar. Nabi Kalau itu di harus gereja Advent, Ellen G. White sudah menubuatkan. Nah, berarti yang bernubuat cuma Ellen G. White kan. Nah, kita nggak butuh cuma Ellen G. White karena dia udah meninggal. Kita butuh ratusan orang lagi. Kita butuh 20 orang lagi. Silakan, ada nggak sampai 20 orang yang bernubuat di gereja Ibu? Ada nggak? Nggak ada, hanya ada. Kalau kami gereja kami ratusan orang. Nah, dia pun nggak nabi. Ratusan Dia pun orang. kami katakan terang kecil. Nah, itu dia. Iya, kita nggak butuh nabi satu orang, Bu. Satu nabi bisa bohong, tapi kita butuh minimal 20 nabi. Ada nggak 20 nabi di gereja Ibu? Yang jelas para pendeta itu harus sesuai dengan Pendeta bukan kitab nabi, suci yang Bu. ada. Pendeta bukan nabi, kita nggak butuh pendeta. Nggak ada lagi nabi loh, Bang Luga. Ada yang bernubuat itu. Coba Ibu masuk ke gereja Rumah Doa Segala Bangsa, Ibu masuk ke komalnya. Itu semua Sesuai nabi-nabi. dengan Alkitab kita, Bang Luga. Nggak ada lagi Iya, nabi. kan kata Nabi Rasul terakhir Paulus. itu kan Rasul Ibu Yohanes. jangan bilang statement nabi terakhir itu nggak ada di dalam Alkitab. Ibu jangan tambah-tambahin. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, ada orang yang diberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ada orang diberikan bernubuat. Nah, bernubuat ini adalah nabi.
Rasul Paulus berkata bahwa ada orang diberikan karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini atau disebut karunia kenabian ini yang menerimanya adalah seorang nabi karena dia menyampaikan pesan Tuhan. Contoh misalnya akan terpilih Presiden Donald Trump akan memimpin Presiden Amerika Serikat. Tuhan sudah ngomong sama saya. Contoh kemarin yang di Los Angeles ada seorang ibu-ibu perempuan akan terbakar Los Angeles, dan apa yang terjadi 3 hari kemudian Los Angeles terbakar. Itu namanya nabi. Itu bukan pendeta, bukan penginjil, bukan guru, tapi nabi. Ngerti nggak Ibu? Itu buktinya masih ada. Itu perempuan itu yang mengabarkan itu sewaktu 3 hari sebelum kejadian kebakaran di mana itu di Amerika itu, dia itu membaca yang ada di kitab suci dan iya, tetapi dia mengatakan akan Tuhan timpahkan malapetaka kepada kota Los Angeles. Dia sudah bilang itu namanya karena di sana dulu, karena Los Angeles ini kan sekarang sudah tidak percaya Tuhan. Makanya si penginjil itu bukan penginjil ibu jangan nabi loh, lucu lah Bang itu ini. Aduh kan Sama saya dia seperti kita, tapi tidak. Kalau penginjil itu begini Bu, kalau penginjil itu hanya mengatakan bertobatlah, Yesus Tuhan dan Raja, percayalah kepada Yesus, itu namanya penginjil. Tapi kalau bernubuat, besok Tuhan akan turunkan api kepada kota Los Angeles, titik. Iya. Itu namanya bernubuat, ngerti nggak? Bukan, dia juga bukan bernubuat itu Bang Luga. Dia hanya mengatakan coba Ibu nonton manusia-manusia yang ada di sana, karena mereka kan sudah sebentar. Dia kan diundang oleh stasiun TV, dia kan diwawancarain, dia ditanya, Ibu lagi ngapain? Saya sedang bernubuat. Makanya Ibu nonton lagi videonya. Itu ada video penjelasannya, video terbaru kan, dia diundang tuh sama stasiun TV. Jadi dia nabi Bang Luga. Nabi dia Bang Luga. Dia nabi, dia bukan penginjil, dia nabi. Oh. Aduh, bernubuat sama menginjil itu Ibu harus mampu membedakan. Kalau Ibu tidak mampu membedakan antara menginjil dengan bernubuat, Ibu belajar lagi deh. Iya, aku tahu. Bernubuat itu misalnya besok kamu akan ditabrak mobil. Jam berapa? Jam 10. Tewaslah dia jam 10. Si ibu itu memang mengatakan, aku juga dulu sebelum ibu itu berkata, saya bilang, ini Amerika ini bakalan dihabisin ini sama Tuhan. Karena mereka sudah tapi kan Ibu kan belum laki-laki dan perempuan. Buktinya berarti aku nabi gitu. Iya. Aku nabi. Duluan aku bernubuat tentang Amerika, jangan salah. Duluan aku bernubuat tentang Amerika itu. Begini, Ibu. Jadi aku nabi. Sebentar. Karena mereka sudah melanggar di mata Tuhan. Maka saya mengatakan, aku akan berapa bulan kemudian mereka ini pasti harus dihanguskan sama seperti Sodom dan Gomora. Saya bilang, betul saya tanya, Ibu pernah nggak mendapatkan penglihatan? Ya enggak. Berarti gini, kalau Nabi itu bilangan 12 penglihatanku itu aja Bang Luga. Contoh seperti Bali. Bali itu pun di dalam angan-anganku itu akan dihancurkan. Bukan angan-angan, penglihatan, melihat seperti layar. Kalau aku melihat bahwasanya mereka itu sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, mereka di sana bukan berpikir Ibu, tidak lama lagi mereka itu juga akan dihabisi oleh Tuhan. Begini Ibu. Sebentar Amerika ya. sudah terjadi, sudah pernah itu saya sebentar pikirkan Ibu. akan habis ini, dihabisi saya bilang, betul. Bu, ya. Tenang dulu Bu Pak Luga. Kalau Nabi itu dari tadi Anda minimal dia tidak boleh sekali, minimal gini. Nabi itu bernubuat nggak boleh cuma sekali, karena kalau bisa sekali kan bisa kadang-kadang pikirannya yang ngomong, makanya dia harus minimal 5 kali. 5 kali dia mendapatkan penglihatan atau 5 kali dia mendapat mimpi. Yang dua itu, bilangan 12 ayat 6, apabila ada seorang nabi, aku akan berkata dalam dia kepada mimpi dan berkata-kata kepada dia dalam penglihatan. Pertanyaan saya, apakah Ibu pernah dapat mimpi dan penglihatan tentang suatu pesan-pesan Tuhan? Ini ya, jangan jawab dulu Bang Luga ya, aku dulu ngomong. Nah, contoh tadi seperti yang saya bilang, yang di Amerika itu, sebelum itu kejadian, aku sudah pernah memikirkan bahwasanya kota itu akan dihancurkan. Karena seperti itu, betul. Gini Ibu, tapi aku tidak menganggap aku nabi. Itu karena bukan. Saya belum bisa bilang Ibu nabi. Kalau Ibu belum pernah dapat penglihatan. Seorang nabi itu
Gini ya, kalau cuma memikirkan, kalau cuma bertenggang rasa, sedih terhadap suatu kota, itu belum bisa disebut nabi. Sebentar, Bang. Satu tadi Amerika, yang kedua Bali. Bali itu juga itu nggak akan lama lagi akan dimusnahkan karena mereka juga di sana sudah bebas, tidak ada lagi mengandalkan kesopanan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi aku bukan nabi seperti itu, hanya karena aku membaca firman Begini, Tuhan, Bu. lalu Begini aku ya. berbicara. Sebentar Bukan ya. nabi saya. Itu ya. Sebentar gini ya. Ada seorang teman saya pendoa syafaat. Izin dulu Pak Luga, sebentar aja tanggapin ini. Kamu Islam masalahnya. Kamu jangan ikut Iya, dulu omongan diam ini. dulu Pak Luga, sebentar aja. Ada tamu, sebentar. Ngapain sih orang lagi ngomong mikirin tamu, ngapain sih? Tamu tukang sapu lewat, tunggu dulu Pak khotbahnya, tukang sapu lagi lewat, ngapain coba? Ya, dari tadi Anda ngomong terus, Bu Darni mau ngomong. Orang kan lagi ngomongnya serius, jadi ketika jangan orang lagi ngomong serius kok potong-potong ya. Sebentar lagi, jadi gini ya. Kalau ada seorang nabi ya, waktu itu ada teman saya, dia dapat penglihatan, Tuhan mendatangi dia. Terus Tuhan berbicara kepada dia, ya. Lalu dia bilang gini, saya dapat penglihatan, Luga. Kurang ajar kamu, Luga. Saya dapat penglihatan. Tapi saya gak berani ngaku nabi. Itu salah lu. Sebenarnya lu nabi, tapi karena ditekan sama pendeta, lu gak berani ngaku nabi. Nah, kalau si Darni belum bisa disebut nabi karena dia belum pernah mendapatkan penglihatan. Gak boleh. Kalau cuma memikirkan, merasakan, bertenggang rasa, itu belum bisa disebut nabi. Kecuali ibu sudah mendapatkan penglihatan. Nah, itu baru. Itu perlu dicek lagi. Itu pun gak boleh cuma sekali 2 kali. Minimal 3, 4 kali, 5 kali ibu dapat penglihatan, maka kemungkinan besar ibu nabi. Nah, sekarang saya tanya, pernah gak dapat penglihatan? Enggak. Ya udah, titik, udah selesai, udah nggak usah dibahas lagi. Aku nggak membohong. Memang kamu bukan nabi, memang kamu sebentar dulu. kamu cuma pengajar. Apakah Luga pernah dapat penglihatan Luga dan Pernah. dan mengklaim Sering. sebagai nabi? Sering. Berarti sering masuk pergi ke neraka dan surga melihat? Ya pernah, saya ke neraka pernah, ke surga pun pernah. Oh, gimana Bu Darni ini? Nah, Bu Darmi pernah ke neraka? Enggak dong. Ke surga pernah? Enggak. Ke surga nggak pernah, ke neraka nggak pernah, mendapat penglihatan pun nggak pernah. Fix 100% bukan nabi. Kamu cuma Memang pengajar. bukan. Ya udah, emang kamu bukan nabi, udah selesai. Makanya yang saya bilang, yang mendapat ini nabinya Bu Darni jadi ya? nabi, sebentar, yang jadi nabi itu hanya orang-orang yang mendapatkan penglihatan. Nah, sekarang saya tanya, Citizen pernah dapat penglihatan? Halo ya. Hah? Kalau Pernah? penglihatan saya sudah berulang-ulang ya melihat penglihatan. Tetapi di sini yang menjadi kita sebagai umat Kristen, Nabi sudah tidak ada lagi. Sebentar. Kamu katanya sudah mendapatkan penglihatan. Penglihatan kamu apa? Apa Ya, penglihatan tidak kamu? perlu saya cerita di sini. Lo gimana sama sih? kamu. Gimana kita mau bisa tahu? Jangan-jangan Tidak, lo. saya hanya menguji kamu dulu. Kamu Nabi betul atau Jangan kami dibantah, Nabi Son. abal-abal? Saya bilang. Nabimu, ini nabinya Nabi sudah tidak ada lagi. Ya, Sebentar. terakhir Nabi Yahya. Jangan dulu jangan kamu ngikut-ngikut Islam. Islam ada nabi terakhir, kau ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan agama orang. Jadi gini, di dalam Alkitab mengatakan, apabila ada seorang nabi, aku akan berbicara kepada dia dalam penglihatan. Itu yang ngomong Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang mendapatkan penglihatan? Ternyata yang mendapat penglihatan itu banyakkan gereja karismatik. Saya bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, itu Ibu Nani dibawa ke surga, ke depan singgasananya Allah Bapa. Itu ada videonya di YouTube. Dia itu apa? Dia itu nabi karena dia sudah dibawa ke surga. Tapi kalau orang cuma mengajar Alkitab kayak si Bom, kayak Rudi Yohanes, kayak si Mikana, itu bukan nabi, itu namanya pengajar. Itu pun kalau pengajar yang benar. Jadi kalau orang mendapatkan penglihatan, saya berdoa malaikat datang 7. Itu bukan mimpi. Itu malaikat bilang, kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Berarti saya nabi dong. 7 malaikat datang, Gabriel pun pernah datang ketika kami berdoa.
Makanya kau belajar. Nabi udah nggak ada, gigi kau yang nggak ada. Nabi nggak ada. Dengar dulu, Nabi di sini harus berketurunan ya Yahudi. Anda bukan Itu Yahudi siapa yang bilang gimana? mana ayatnya? Kolor sempak. Ini masuk Mana daftar ayatnya? udah Lu jangan suku. ngomong, pakai data Anda ngomong. tidak termasuk. Iya, mana Gimana datanya? Nabi harus keturunan Yahudi, mana ini? datanya? Kamu mengakui diri sendiri, bukan begitu. Pendeta juga ada orang Cina kok. Kenapa pendeta harus berketurunan Itu Yahudi? pendeta, Nabi Ya, kan apa sudah bedanya tidak pendeta sama Nabi? zamannya. Itu kan sama-sama rekan Di kerjanya sini Tuhan. guru Kenapa kalau pendeta agama boleh orang Cina, Dan pendeta boleh orang pengajar. Batak, kenapa kalau Nabi nggak boleh orang Cina? Nabi sudah tidak ada, Nabi Iya, terakhir mana itu dasarnya Nabi Yahya. sudah tidak ada? Itu kau ngomong pakai dalil, jangan nguncung kau yang kayak orang gila itu yang ngomong. Ada, kurang ajar. ada dalil saya. Mana tunjukin ayatnya mana? Saya Mana baca coba buka, Matius 17. bacain. Nah, supaya Nabi kamu sudah tahu tidak ada ya. lagi, mana ayatnya? Supaya kamu tahu. Tolol, Nabi sudah tidak ada lagi Itu. ngomong kau asal Kau teman-teman dengar ini, Nabi kau bicara seperti begini. Ya memang kau Dari goblok dari buahnya tadi. kita sudah ketahuan. Kau Bukan ngomong Nabi Nabi sudah kamu. tidak ada, tapi ayatnya nggak kau Nabi tunjukkan. bicara kotor. Kau bilang dan Nabi sudah tidak ada. Iya. Coba mana dari ayatnya? Bang Nabi sudah tidak ada lagi. Mana Buat ayatnya? Bang kamu. Luga juga diatur dong perkataannya Ya, jelas. oke. Iya, Sekarang saya tidak tanya, baik. Nabi sudah tidak ada, mana ayatnya? Tunjukin ayatnya sama saya sekarang. Ada di sini Matius tunjukin. 17. Tolong ditampilin, dibacain. Saya baca saja. Nabi sudah tidak ada ya. Coba silakan. Saya baca ya. Nabi sudah tidak ada lagi. Penutupnya Nabi siapa? bicara, Nabi terakhir tidak ada siapa? etika. Oke. Mana ini? Bukan ada etika. Kau dajjal tapi minta dikasih etika. Dajjal Bukan tidak Nabi perlu etikain. kok bicara sembarangan. Aneh kan? Makanya kau jangan ngawur, biar kau nggak disembarangin. Kau kan apa Bukan yang kau tabur ngawur, yang sini menuai. jelas. Kamu menabur dalam kebloonan yang menuai balok. Di sini ya. Mana? Ayat- Nabi sudah tidak ada lagi. Mana ayatnya? Ayat 10. Dan Nabi terakhir siapa? Matius 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13 ya. Bacain. Maka murid-muridnya pun bertanya kepadanya sambil berkata, apakah sebabnya segala ahli Taurat mengatakan bahwa tidak dapat, tiada Elias akan datang dahulu? Nah, maka jawab Yesus katanya, memang Elias itu datang serta membaiki segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Elias itu sudah datang. Maka Kan Elias kan, tiadalah Elias ada kan? dikenalnya orang akan dia, melainkan mereka itu melakukan ke atasnya kehendak hatinya, ya. Demikian juga kehendak hatinya, ke atas kehendak hatinya, demikian juga anak manusia. Anak manusia pun akan dianiayakan orang. Maka barulah murid-murid itu mengerti bahwa ia mengatakan kepadanya tentang hal Yahya Pembaptis. Ya? Itu kamu ini orang-orang salah satunya masuk seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Ya, tidak dikenal orang akan dia melakukan mereka itu melakukan ke atas sekehendaknya hatinya. Itu kamu mengaku-mengaku nabi. Enggak ada. Jangan di situ begitu dibilang kamu. Nabi terakhir. Enggak ada tuh. Ada ini Coba saya tanya, ada ayatnya. nggak di situ dibilang Nabi terakhir? Bukan ini Nabi sudah terakhir. pemahaman. Aduh. Enggak, ya. Kalau tidak ada di situ dibilang Nabi sudah berakhir. Iya, memang tidak ada, tapi maknanya Iya, kalau seperti nggak ada, ini. kenapa kau Kamu paksa-paksain? orang-orang salah Ada. satu yang ayat ini katakan, ya, menyerupai Nabi Tidak ada kalian. di situ dibilang Nah, Nabi sudah bukan berakhir. itu. Coba kau cari lagi ayatnya yang benar. Coba kau cari Kamu lagi mana nggak tahu ayatnya. ayat, bicara ayat kamu. Ini saya sudah Mana tunjukkan. ayatnya Nabi udah berakhir? Tuh kan nggak ada ayatnya. Dipaksa-paksa sama orang gila ini. Dipaksakan. Tutur kata Selamat kamu nggak siang. etika itu. Mana ayatnya Selamat Nabi udah siang. berakhir, woi. Sos turunin ini Luga ini. Ini yang menghujat umat Islam ini. Kok dia mau mengaku nabi terakhir? Nabi terakhir itu kan sudah Muhammad ya. Ini konteks agama Kristen. Kita lagi ngomong sesama Kristen.
Itu nih kau itu nabi terakhir, nabi Ini penutup itu sudah. agamamu, ini agama saya yang lagi saya bahas sama orang Kristen. Saya nggak nyinggung agama kau. Kurang ngajar juga kau, orang nggak ada singgung agama lu. Di situ kan tidak ada dibilang nabi terakhir, iya kan? Terus kenapa kau bilang ada nabi udah berakhir? Makanya kau jangan ngarang-ngarang. Sampai hari ini pun kau nggak bisa tunjukkan kalau nabi udah berakhir. Enak aja gigi kau. Coba Darni tunjukkan nabi sudah berakhir. Mana ayatnya? Nggak ada sih ayatnya, cuman di Memang nggak ada. gini Itu ya. kan ajaran pendeta. Ya, dengarkan. Supaya kenapa? Supaya Nabi pendeta adalah bebas Bang menyiksa Luga. jemaatnya. Dengar dulu Bang Luga. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk Bukan cuma nabi aja, ada 5 itu. Rasul, juga bisa nabi, diartikan sebentar. sebagai Itu ada 5 biar orang yang ibu memberikan tahu, jangan ibu informasi kultuskan nabi. bermanfaat. Itu ada 5 itu. Ya, dengar dulu Bang Luga. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk melanjutkan firman-Nya yang diemban oleh rasul-rasul sebelumnya. Ya. Jadi ibu tahu itu ada 5 jawatan. Rasul, Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan 5 jawatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, gembala dan guru. Kenapa harus nabi yang yang dibenci? Kalau pendeta orang Cina boleh, pendeta orang Jawa boleh. Tapi kalau nabi orang Cina nggak boleh, orang luar Israel nggak boleh. Kenapa harus cuma nabi doang? Kenapa nggak pendeta sekaligus saja? Biar semua pendeta dari Israel, nggak boleh lagi orang Batak jadi pendeta atau orang Enggak, jadi gini, Luga, jadi gini. Jadi di antara semua denom ini cuman karismatik yang benar. Betul lah. Yang lain Karena gini. bidat, sesat. Begini, kenapa karismatik yang benar? Karena Tuhan itu kan memilih murid di bumi ini. Ketika dia memilih murid, diberikanlah mujizat, baru yang menerima mujizat inilah disebut karismatik. Nah, berarti benar. Aku ini pertanyaan aku, di antara banyak denom kalian, mana yang benar? Ternyata karismatik, yang lain itu sesat. Ya kan? Ya iya. Oke, Makanya baik, karismatik ya, yang lain itu bidat ya, sesat ya. Saya kasih Oke, contoh mantap. gini. Ya, Nabi itu memang dia muncul tidak setiap hari. Dia muncul biasanya per 2000 tahun. Contoh, dari zaman Yesus yang muncul ini kan di abad ke-19 kan. Nabi itu muncul Ya. cuma di abad ke-19, Oke, nggak pernah di berarti abad ke-15. tinggal ku tanya Kenapa Pak dia Sison. muncul di abad gini? Kenapa dia tidak muncul di abad ke-5, ke-4, ke-3, ke-5, ke-11, 12? Kenapa harus di abad ke-19? Itu menggenapi Matius 4 ayat 5. Aku akan mengutus Nabi Elia menjelang kedatangan Yesus. oke, Jadi dia berarti diutus di penghujung. oke, Bu Darni gimana? Bang Blender, aku mau tanya sama Bang Luga. Ya, silakan. Apa yang ini ya kan, Nabi berarti orang yang mewartakan pesan yang diterima dari Allah. Apa yang Langsung. Bang Luga dengarkan pesan dari Allah? Apa itu? Ya, Tuhan bilang sama saya kekayaan Mas Dan tunggu Papua. dulu. Dan kenapa seluruh dunia Kristen nggak mengenal Bang Luga? Itu dia. Oke. Ya. Tuhan mengatakan satu, Indonesia akan dipakai untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Itu nggak ada di Alkitab. Menginjili 3/4 penduduk bumi. Itu Yesus yang ngomong. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada saya, kekayaan emas Papua ini akan dipakai sebagai dana penginjilan terbesar di dunia untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Itu adalah suara kenabian yang Tuhan kasih ke saya. Pertanyaannya, itu akan terjadi apa enggak? Kalau itu tidak terjadi berarti saya bukan nabi. Kalau itu terjadi berarti saya adalah nabi. Kalau Gitu. Bang Jadi Luga, gitu cara. itu udah duluan Yesus berkata. 3/4 penduduk bumi itu Penginjilan tidak ada ayatnya. akan disebarkan ke seluruh bumi. Iya, tetapi Kalau Yesus dari tidak akan Indonesia datang. ke 3/4 Nah, penduduk itu bumi dia, itu nggak ada ayatnya di Alkitab. Ya. Udah duluan Yesus berkata itu. Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu betul. Tetapi dari segala bangsa ini yang akan menginjili India, yang akan menginjili China dan Timur Tengah, itu akan pakai satu bangsa. Sekarang saya tanya, bangsa itu bangsa apa yang akan dipakai Tuhan? Tahu nggak? Tahu Yang nggak? dipakai Tuhan dia para penginjil yang menyampaikan. Iya, dari bangsa mana? Dari bangsa mana? Segala bangsa. Segala Ya, nggak bisa Makanya, begitu. tunggu dulu. Kamu nggak tahu. Matius 28 ayat 19. Pergilah. Kan kata Yesus. Kenapa Tuhan harus memakai Indonesia? Kenapa bukan Malaysia? Kenapa bukan Indonesia? Papua Nugini? Seluruhnya dipakai. Seluruh bangsa. Tuhan berkata kepada saya,
Bukan Dia hanya Indonesia doang. sebentar dulu. Kan kamu kan ini kan Tuhan ngomong ke saya nih, ya. Kan Tuhan kan nggak ngomong ke kamu secara langsung. Kalau Tuhan nggak ngomong kepada kamu secara langsung, ya kamu diam dong. Sekarang kita ngomongin Tuhan ngomong nggak ke ibu? Ngomong secara langsung nggak? Didatangin Yesus nggak? Kepada firman-Nya di Alkitab. Titik. Kalau saya didatangin Yesus langsung, Yesus berkata, ya, Indonesia akan dipakai menginjili 3/4 penduduk bumi. Kenapa harus 3/4 penduduk bumi? Ingat, ya, Kristen di dunia itu baru 2,8 miliar. Sementara penduduk bumi itu 8 miliar. Berarti masih sisa 6 miliar, ya. 7 miliar masih sisa. Betul nggak? 6, 8 dikurangi 2,5 berapa tuh? Berarti 6,5 miliar. Nah, yang menjadikan 6,5 miliar ini, India 1 miliar penduduknya Hindu, Cina 600 juta penduduk Buddha. Nah, pertanyaannya, bangsa mana yang akan dipakai Tuhan untuk mengkristenkan Cina, India, Vietnam, Timur Tengah? Sekarang saya tanya, bangsa mana? Bangsa mana yang dipakai Tuhan? Kalau menurut dari pelajaran, ya seluruh bangsa yang mau menginjil lah. Enggak, Tuhan ngomong nggak ke kau, bukan menurut pelajaran. Kita nggak butuh pelajaran. Sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Enggak, bukan Matius 28. Matius 28 itu seluruh manusia udah tahu, nggak perlu ditanyain ke ibu. Ya, Yang saya tanya, itu dia. Ibu pernah nggak didatangin Tuhan, dikasih tahu kepada ibu, udah dibilang bangsa mana? Ya kalau nggak udah diam, kalau nggak diam dulu. Nah, Tuhan ngomong ke saya, Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Itu nggak ada di Alkitab, ya, Indonesia, ya. Terus kekayaan Mas Papua itu akan menjadi pendana penginjilan internasional. Itu dari Indonesia. Kalau dulu penginjilan itu dari Eropa, dari Yerusalem masuk ke Eropa, ya, Eropa yang Kristen sekarang. Tapi dari Eropa mau masuk ke Asia itu belum bisa. Makanya Yesus pernah ngomong, kamu jangan mencegahnya ke Asia, masuk dulu ke Eropa. Dari Eropa itu finishing nanti di Indonesia terakhir di akhir zaman. Dari Indonesia lah menembus Timur Tengah, China, India, bangsa-bangsa. Itu baru selesai amanat agung, baru Tuhan Yesus datang. Jadi kau kalau nggak ngerti jangan banyakkan ngomong. Ngerti? Sudah Bang Itu nyampe otak kau ke situ, Bu Darni. Bukannya saya ngomong kau. Ya, itu silakan belum saja. nyampe otaknya yang, ke situ. yang jelas seluruh Coba Bang dunia Blender nyampe nggak tidak otaknya si mengakui Darni ke Bang situ? Luga nabi, ya. Makanya kalau ibu cuma pengajar, ibu jangan sok-sok berleha-leha mau jadi nabi. Ibu bukan nabi, ibu pengajar. Mana mau aku mengaku-ngaku diriku nabi? Ya memang kau bukan nabi kok. Ngapain pula kau ngaku-ngaku nabi? Memang kamu bukan nabi. Kamu Setan cuma yang pengajar. mengaku nabi, setan. Makanya kalau bukan nabi jangan sok-sok kementelan, jangan sok-sok jadi selebritis. Yang nabi, kalau jadi nabi itu tanggung jawabnya berat, bukan seperti guru ngajar-ngajar aku Yesus Tuhan. Itu cukup jadi guru. Tapi kalau nabi kau harus tahu mau kemana bangsa ini, siapa yang mau finishing seluruh bumi ini. Ini kan Timur Tengah kan masih banyak Muslim, Indonesia masih Muslim terbesar dunia. Ini yang mau finishing siapa? Nah, ini mau sebelum menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan harus membangkitkan nabi-nabi. Ya itulah kita orang yang mau membersihkan si Blender sama si Natalie yang manusia sesat ini. Ngerti? Dengar itu perkataan Nabi ini. Masa Ini akan datang lagi si Ucok. Udahlah menuduh tidurlah orang kau, sesat. dong. Kamu jangan begitu. Banyak bacot Bang Luga, kau aja disesatkan Iya. sesama oten. Iya. Tapi aku tanya dulu seluruh teman-teman Cederai yang umat ada dia di, ini. di ruangan Kamu ini. jangan Apakah tanya ada nabi kepada mulutnya orang sesat kotor tentang keberadaan seperti saya. Bang Luga Dia ini? aja orang sesat, Ada kau yang tanya tahu orang nabi stres. seperti Bang Luga ini bicaranya nggak sopan? Ada? Ada yang tahu? Nabi itu Itu Luga memang kamu, keras, ya. nggak mungkin Nabi itu bukan banci. Kamu mau Nabi abal-abal Nabi kamu banci. ini. Bicaramu nggak sopan. Jangan dong kalian sesat. Masa gue Nabi ngomong gitu sih? Orang gila kau. Aku ingat dulu loh Bang Luga ini mengutuk aku. Nyatanya sampai hari ini aku semakin diberkati. Biar tahu Bang Luga dulu kan ingat. Ya, Waktu karena Bang kau Luga kan mengutuk belum aku. terlalu Berarti banyak kau itu belum. enggak nabi, enggak terbukti kutukanmu itu. Dulu kan Nah. aku ingat di rumah Papa Jahat.
Bang Luga Berarti kutuk iya aku. kan kau Ya. itu kan Ini melawan adalah saya guru-guru kan. palsu ini si Derni ini. Terkutuk ini. Lihat dari sekarang katanya. Sampai hari ini aku diberkati. Ah, Anakku kemarin dua-duanya kau udah kerja. Yang kecil ini kerja lagi anakku di PLTU biar kau tahu Bang Luga. Berarti kau itu bukan nabi karena nggak sesuai dengan kutukanmu. Nah, itu dia. Oke, Tuhan bilang sama saya, Tuhan ngomong sama saya 5 kali, Luga akan masuk di salah satu daftar orang terkaya di dunia. Tuh kalau itu terjadi gimana? Kau akan ngemis-ngemis nggak sama saya? Ku berani jamin mati aku kalau kau menjadi terkaya di dunia ini. Mati aku. Besok mati aku. Nah, itu. Besok aku mati kalau terbukti seperti itu. Aku berani dicabut. Coba, Tuhannya siapa aku. aja yang Kalau mau, memang siapa betul-betul aja kau menjadi tolong terkaya di Bang dunia Info ini. Mata Lensa. Nomor 5. Nah, jangan mengharap mimpi kau Bang Luga, Gini, mimpi. Gini, tolong Bang Info Kayak apa Mata Bang Luga? Lensa. Terkaya gorila, maksudnya terkaya gorila atau terkaya Gini, apa? gini. Siapa di sini yang ikut bersama-sama dengan Bu Darni ingin mau bunuh diri kalau Luga masuk di daftar orang terkaya dunia? Ada nggak? Yuk ikut kalian semua. Nggak, aku berani tanggung jawab. Nggak, karena ada si Luga terkaya. Nggak, mimpi dia itu mimpi. Nggak mungkin. Dari mana pula dia menjadi terkaya nomor 5? Sedangkan rumahnya pun semalam bolong. Enggak, masih kena report. Gimana mau terkaya nomor 5 pula itu di dunia? Dinubuatkan dia. Udah gila itu. Udah error tuh Bang Luga ini. Ya. Lama-lama aku muak nengoknya. Iya. gitu Aku lah, kadang nggak Budarni. kulawan dia supaya aku nggak mau berantem sesama Kristen. Mau nggak Lama-lama mau dia dia- melunggak. dia nabimu. Udah itu bicaranya nggak Dia sopan sama nabimu, Pak Tison. Budarni. Waduh. Tadi Bu Darni enggak mengatakan yang kejujuran kepada Pak Luga. Aku nggak mau ribut loh sama Kristen. Kan aku kan udah kuanggap dia Itu gila. munafik Bu Darni, Udah munafik kuanggap gitu. dia gila. Lucu kalian ini. Udah kuanggap dia gila. Lucu kan. Coba Ngapain di aku ribut sama sini dia? yang coba ya. Di sini yang mau bunuh diri bareng-bareng Bu Darni apabila saya masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia yang mau bunuh diri bareng tuh siapa coba? Ada nggak yang mau angkat tangan? Aku. Ketik satu yang ikut paling bunuh bersih, diri. paling Coba depan. ketik satu yang ikut Aku. bunuh diri. Siapa aja? Coba. Natali ikut bunuh diri nggak? Takut kalian sama si Luga ini. Nggak ada Ngapain apa-apa ini. ngomongan orang Tinggal gila kayak tanganku kau? mengatakan dia ini pendosa. Enggak, kan si Darni kan bilang saya mau bunuh diri. Berani nggak Bu Darni bunuh diri? Luga. Asal kau menjadi nomor 5 Darmi. terkaya di dunia, kau bilang Bentar, tadi. bentar dulu. Nah, Bu bunuh Darmi. diri nggak? Darmi, bentar Ibu Darmi. Luga, jangankan kau orang terkaya di dunia, di Indonesia aja tak akan bisa kau jadi orang kaya di Indonesia. Tolong Info Mata Konon Lensa. di dunia. Bang Halusinasi Info kau. Mata Lensa, tolong Menghayal ini kau, menghayal daftar halusinasi. orang yang mau bunuh diri. Sebentar dulu Bang, ini kan ada apa nih? Ada reporter dari MNC TV, Bang Mata Lensa. Tolong dimasukkan di YouTube. Daftar orang yang mau bunuh diri apabila Bang Luga masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tolong ya Bang ya. Kau aja mewakili dunia aku. Diarni Simatupang. Diarni Simatupang. Enggak. Aku aja. Kamu jangan mewakili dunia. Siapa tahu juga si Dalton juga mau bunuh diri bareng kalian berdua di pohon Kamboja. Jadi gini. Nggak pernah kau malu kau. Jangan Bentar di dulu, dunia, Bang Dalton. udah aku bilang. Orang Bentar dulu, terkaya di Pulau Jawa aja kau tak sanggup. Orang terkaya di Pulau Jawa tak akan sanggup kau. Kau halusinasi kau. Halusinasi itu datangnya dari setan. Biar kau tahu. Kau bilang Sebentar. Tuhan ngomong sama kau. Sejak kapan Tuhan ngomong sama kau? Itu adalah setannya yang ngomong sama kau. Sebentar dulu. Kuntilanak yang ngomong Sebentar sama dulu kau. karena di sini Kuntilanak. ada report. Bang Luga kok turun dah. Kena repot ya. Kena repot Bang Alif. Ya kena repot lah. Masa ngaku-ngaku orang terkaya di dunia. Sedangkan di Indonesia tak akan sanggup Bang. ya di dunia pula. Nomor 5. Dunia pula itu. Halu. Iya. Kelewatan Bang Luga kadang. Enggak, jadi gini Bu Darni. Itu kan pendapat Pak Luga dan dia itu seorang nabi. Nabi itu kan nabi kalian juga, Bu Darni. Itu Dia nabi kami. Enggak ada kami mengakui dunia. Dia nabi Kristen. Mana ada? Kan hanya dia yang mengaku.
Ini ada Cuman nabi karena dia kedua ini. sesama Kristen, kita anggap aja dia Ini. gila, gitu loh. Ini nabi Kristen ini juga ini. Kemudian selamat siang. Selamat siang. Saya nggak pernah ngaku nabi ya. Jadi sekali lagi saya tidak pernah ngaku nabi. Oke? Di mana saya ngaku nabi? Ya, Oke? berarti Tuhanmu siapa? Tuhanmu kan kamu tidak punya Tuhan, seorang Kristen tapi nggak punya Tuhan. Gimana kamu? Ya, saya punya Tuhan. Tapi yang Kristen-Kristen di sini kalau saya melihat di sini kan judulnya siapa Yesus. Nah, siapa itu Yesus? Yesus itu adalah tokoh fiktif. Nah, jadi dia bukan Tuhan, bukan apa-apa. Nggak ada itu. Benar nih. Bisa dibantah Nah, benar nih. nah, bantah itu. Oke, kalau saya dan Kristen yang ada di muka bumi ini mengaku bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan menghidupkan orang mati pakai dalil. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, "Aku akan menghidupkan di akhir zaman." Lalu di dalam Matius 24 ayat 30 dan 31-32, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Udah? Lalu dalilnya 2 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Lalu di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Itu dia, makanya dia itu kami imani Tuhan dan Juru Selamat, karena dia adalah pemberi hukuman itu. Kalau dia hanya seorang nabi atau seorang utusan atau seorang manusia biasa, tidak akan mungkin dia akan menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Nah, itu dari saya. Silakan. Silakan. Oke, saya akan jawab ya. Ya. Ibu bisa doa Bapak kami enggak? Kok macet suara Bapak? Oh, ya. Ya, jadi saya akan baca aja dia. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Dikuduskanlah namamu. Di seluruh dunia orang Kristen tidak mau menguduskan nama Bapa, satu-satunya Tuhan Kristen. Kenapa ada kata Yesus, ada kata Yahweh, ada kata Elohim. Sedangkan di Yohanes 17, Yohanes 11 sorry ya, dia katakan bahwa iblislah bapamu. Di Kristen ada dua bapa, bapa iblis atau bapa kami yang ada di sorga. Ibu mau pilih yang mana? Kenapa kami tidak mau menguduskan Elohim? Kan itu Bapak bilang. Kami tetap menguduskan, menyembah Elohim itu. Yesus ini adalah firman Elohim. Dirinya Elohim itunya Yesus ini, firman yang Elohim menjadi manusia. Makanya Trinitas. Ya. Jadi kami tidak ada tiga Allah kami. Itu cara menjabarkan. Anda itu kan pengikut Allah. Itulah cara kita mengenal keberadaan Allah itu. Itulah kami itu, kami menciptakan manusia seturut dan rupa kami. Siapa kami itu? Kenapa Allah tidak berbicara, "Aku akan menciptakan langit dan bumi ini seturut dengan rupaku"? Harusnya begitu kan? Tetapi Allah berkata, "Kami akan menciptakan manusia seturut dengan rupa kami." Rupa kami yang mana? Itulah firman-Nya, dirinya yang menjadi manusia. Menjadi serupalah rupa kita seperti Yesus. Yesus di bumi kan datang sebagai manusia. Seperti itulah kita diciptakan. Begitu Bapak. Nah tadi saya bertanya kan sama ibu dan semuanya, Bapa kami yang ada di dalam surga, dalilnya Matius 6 ayat 9, dikuduskanlah namamu. Nah sekarang nama Bapa itu tidak dikuduskan, malah dikasih masuk Yesus, Elohim dan lain-lain. Nah di luar aku, dia katakan kan, di luar Bapa itu adalah sia-sia. Di luar Bapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalilnya. Jadi di luar Bapa inilah ada iblis. Nah jadi si Yesus ini kan ada di mana? Sedangkan hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah sekarang lawannya sorga bahasa Indonesia kan adalah neraka. Nah jadi ibu punya Tuhan-Tuhan itu ada di mana? Di neraka atau di sorga? Jawab. Yesus sekarang berada di mana? Aku tanya Bapak. Yesus sekarang tidak ada. Pakai dalil.
pakai dalil. Tadi kan saya Gimana? kasih Matius 6 Di ayat mana Yesus 9. sekarang berada? Aku tanya Bapak dulu, Kembuan. Dia tidak ada, itu cuma Kenapa Katolik nggak ada? punya. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Kenapa dia sewaktu di bumi mengajarkan seperti itu, mengajarkan berdoa? Karena sekarang berada di surga siapa? Yesus itu sudah bersama-sama Di mana? dengan firman itu. Di mana dalilnya? Sedangkan hanya Bapa sudah di sorga. Yesus baru mau naik ke sorga. Siapa yang kasih naik dia ke sorga? Sekarang berada di surga Untuk dia. Matius 28 ayat 18. Bapa sudah di sorga. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Anda mau bantah itu ayat? Bantah pakai apa? Itu baru di langit-langit Anda tadi bilang itu kan? Bilang Yesus di langit. Jadi ayat itu apa itu? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Sekarang dia di Ibu. surga. Jadi kita berdoa kepada Yesus yang di surga. Di mana dalilnya Yesus di sorga? Hanya Bapa Matius kami yang ada. 28 ayat Jangan ribut dulu 18. lah. Kita sama-sama manusia sesat, jangan ribut dulu. Sesat jangan. Itu kalau Siapa Luka sesat, Luka? banget itu karena apa? Siapa sesat? Sesat Kembuan si Darni. berdua orang nih sesat. Iya. Oh, jadi kenapa kau berani ngatakan gitu? Kan si Darni kan katanya dia bilang mau bunuh diri. Kalau saya masuk di daftar salah satu orang terkait. Mau bunuh diri. Iya, dia mau bunuh diri. Maksud saya gini, daripada Darni sendiri, coba Bu Darni ajak-ajak yang lain. Siapa aja yang mau bunuh diri. Nah, supaya Bang Info Mata Lensa nanti akan meng-up ini ke media. Nah, nanti akan saya presentasikan di 100 orang terkaya di Indonesia. Bahwa ada yang mau bunuh diri kalau juga masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Makanya Tapi bagus lah bunuh diri ya. iya, Langsung makanya kan langsung masuk surga. Enggak, tadi kan ditanya Bang Luga. Dia katanya akan menjadi manusia terkaya di bumi, di dunia. Kata dia. Kata dia. Iya, kata Bang Luga. Jadi saya bilang, saya berani bunuh diri, kalau Bang Luga menjadi manusia terkaya di bumi. makanya maksud saya jangan Bu Darni ngajak orang biar rame-rame, nanti biar saya masukin di media. Ngapain diajak orang, kan akunya yang Nggak tanya lah sama luganya. Bu Darni, Oke, jadi apa gini. sebab dia masuk bisa kaya? Apa dari mana hasilnya? Nah, jadi begini. Kan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa buku saya itu nilainya 7 miliar dolar. Buku apa ini? Buku apa? Nah, sebentar. Lalu buku itu nilainya, bukan harganya. Jadi Iya, bukunya nilainya isinya apa? dolar. Sebentar dulu ya. Kalau 7 miliar itu kan berarti kan 100 triliun. Nah, jadi lalu Tuhan juga mengatakan kepada saya mendapat mimpi. Ada ketika di dalam mimpi itu Tuhan mengatakan bahwa kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa. Mimpi. Akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nah, jadi makanya kan saya bikin yayasan untuk siap menampung kekayaan emas Papua, dan ini sudah saya bicarakan ke beberapa teman saya yang konglomerat, dan mereka mengatakan oke Bang, saya siap nyumbang 12 triliun untuk proyek Abang ya. Angan-angan, entah apa. Itu bukan angan-angan, itu teman saya konglomerat ngomong sama saya untuk mendukung mimpi saya ini. Emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, tentu kan bukan dana pribadi. Enggak, bukan gitu. Kenapa tuh gini loh, Luga. Kenapa kau berani mengatakan di selain karismatik itu sesat bidat dan masuk neraka? Apa alasannya gitu loh? Itu pertanyaannya. Tuhan yang ngomong saya. Tuhan ngomong. Ya apa alasannya? Iya, Advent dibilang sesat. Kenapa itu? Kok kabur dia tuh. Jadi sekali lagi buat Kristen-Kristen, kalau Anda masih mau pakai kata-kata Yesus itu adalah miliknya Katolik. Nah, jadi Anda jangan mengatakan bahwa oh itu kami dari karismatik dari mana. Seluruh dunia mengakui bahwa nama Yesus itu diberi membuat Alkitab di seluruh dunia adalah Katolik. Jadi semua orang-orang Kristen kalau mengaku-ngaku Yesus, tidak mengakui Bapa, dia harus beli patung 2 atau 3 sempak sama Bunda Magdalena atau Bunda Maria. Nah, jadi sekali lagi Kristen kalau masih pakai Yesus
Yesus, hormati itu adalah hak cipta Anda, melanggar hukum kekristenan. Terima kasih. Iya. Tunggu dulu Bu Darni. Tanya dulu dia Bu Darni. Kumbuan, kau Kristen apa enggak? Saya Kristen sejati 100%. Oke. Hanya Bapa kami yang ada di dalam surga, oke? Oke, dengarlah. Denom Oke, Kembuan. dengarlah. Oke, cukup. Aku paham. Jadi, Bang Blender, kalau Bang Blender, ada naik lagi, orang, Bang Blender kalau naik lagi. ada orang mengaku Kristen, tapi tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bullshit kau, pret sama kau, tak ada Kristen itu. Buang ke sampah Penyesat itu, kau, buang ke penyesat. sampah. Seluruh dunia kalau namanya Kristen harus percaya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau tidak percaya berarti bukan Kristen. Betul. Jadi sampahnya kau. Ya, Kumbuan kau adalah sampah. Betul. Tapi kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan akan turun menghakimi dunia dan akan membangkitkan orang mati kelak di akhir zaman, harus kita percayai. Gantian, jangan mengeluarkan. Silakan Bang Kembuan. Nah, itu dia. Yesus fiktif kata Bang Kembuan tadi. Jadi menurut Bapa kami yang ada di dalam sorga, anaknya itu adalah kembuan. Anda ada lagunya anak Allah, itu kan dulu begitu. Kembuan namanya. Jadi Anda harus pede. Yesus tidak ada, yang ada menghakimi bumi ini adalah kembuan, karena dia anaknya Bapa langsung. Bapa yang kami yang dalam sorga. Jadi kalau ada yang bilang, saya nggak ngaku loh, saya bilang saya pemegang kunci sorga. Banyak apologet yang mau berarti. Pakai dalil. Oke. Dalil tadi satu ayat saja. Yang aku bilang tadi. Oke. Yohanes 10 ayat 30. Kembuan dan Bapa adalah satu. Anda mau bilang apa? Oke, ya sekali lagi. Ini si Kumbuan ini 11-12 sama si Tambunan. Sama-sama tukang menghayal, tukang mimpi, sama-sama sampah. Satu ngaku nabi, satu ngaku di Kumbuan ada katanya di Alkitab tulisan Kumbuan. Borcong kau, tak ada otak kau, otak sampahnya kau. Iya, masuk ke tong sampah otak itu. Iya, si Bapa atau yang Yesus aja, kok dia dibenci oleh bangsa Yahudi? Bagaimana Anda mau begitu? Sampai dia disalib. Bapakku ini disalib. Nah, kamu itu coba dengan namaku kamu akan dibenci. Bapakmu yang disalib, Allah yang disalib. Somplek otak kau itu. Masa kalau bisa Bapa dengar ya. Kalau Bapa disalib, kiamat dunia ini. Yang disalib itu kau jadi manusia, yang kau menjadi percaya manusia. Bapa disalib. Makanya nggak ngerti kau kekristenan. Memang. Sampah nyamar kau, nyamar. Kristen kaleng-kaleng kau. Kaleng-kaleng kau. Oke, sekarang saya jawab. Di mana dikatakan Yesus ada di sorga? Itu Yesus itu adalah tokoh fiktif. Itu Katolik punya. Hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bantah itu. Kau bilang tokoh fiktif. Apa dasar kau membilangkan tokoh fiktif sedangkan Yesus adalah anak Allah? Di situ jelas-jelas ditulis. Kalau dia sudah anak Allah, mau bilang apa lagi kau? Kau anak setan, kau anak iblis. Mau kau bandingkan kau dengan Yesus? Iya. Sampah kau. Kayak mana sih Kumbuan ini? Oke. Sekarang Saya kutanya jawab. kau terakhir. Dalton dan Dean ke Darmin. Nah, tunggu saya mau tanya Anda berdua. Anda berdua itu harus ke masjid dulu pakai kain sarung dan disunat ya. Anda sebut-sebut Allah itu Islam punya, oke? Oke, sekarang kutanya kau. Kalau kau memang Kristen, coba sebutkan apa nama gereja kau? Masuk neraka kamu atau gimana secara kekristenan? Kenapa macet? Jawab apa nama gereja kau? Kalau kau memang Kristen, apa nama gereja kau? Coba sebutkan. Ayo. Nggak ada, nggak punya gereja kau. Halo. Berarti anak setan kau. Kalau Kristen itu jelas. AKBP. Mana ada HKBP ini? Kristen di mana disuruh kamu ke gereja? Di mana orang dalilnya? Timur ini, orang Timur. Di mana kamu disuruh ke gereja? Di mana dari dalilnya? logatnya orang Timur ini. 11-12 kau sama si Luga kau. 11-12-nya kau sama si Luga. Kamu mimpi. Kamu Kristen Islam bukan Kristen sejati, karena kamu tuh pakai Allah itu Islam punya. Salah, Bang Kembuan yang cocoknya masuk Islam. Cocok kau Kristen Kembuan. Anda masuk. Gak cocok kau Kristen Kembuan karena kau tolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sama dengan teman-teman yang di sini.
menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kau di syahadat cocok ini, iya kan teman-teman? Iya, justru kau yang cocok jadi Krislam tumbuhan. Kau yang cocok Krislam. Karena kau nggak percaya Di Yesus mana dia Tuhan. katakan dia di kamu Tuhannya banyak kan? Saya Tuhannya cuma Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kamu Tuhannya Allah, sinyal Yesus, kau pun apalagi macam-macam. Elohim, Yahweh dan segala macam. Sinyal kau pun macet-macet. Beli kuota dulu. Beli kuota. Sinyal kau pun Iya, macet-macet. sinyalmu Bang Kambuan macet-macet. Kenapa macet-macet sinyalmu? Tapi kau Ini nabi. saya pakai wifi ya. Tanya Tuhan. Wifi, Dia bilang, wifi murahan itu. Nabi Wifi kau, murahan jadi itu. iblis kau. Wifi murahan itu. Masa macet-macet sinyalmu? Berarti kau nggak diberkati Tuhan sinyalmu. Yang penting tersampaikan Hanya juga dia nggak anak Tuhan Yesus, Bang Dalton. ke kau semua tuh. Oke, Jadi terima macet kasih. lah. Iya, itu maka aku bilang. Anak Jadi siap-siaplah kau masuk neraka jahanam anak kau. Allah. Kalau lagunya anak Allah itu Islam punya anak Bapa. Ya, yang penting kita udah beritakan bahwa hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Di luar Bapa, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu iblis. Jadi Terima si kasih. Kambuan ini agama apa ini? Kristen apanya? Kalau si Billy kan dia kan memang Advent, si Billy. Kan sudah Dia ini dibilang. Sudah dibilang dia Kristen. Saksi Jehovah mungkin. Mungkin dia saksi Jehovah itu. Oh, yang nggak percaya Tuhan Yesus ya? Iya. Emang Bu Darni punya percaya pada Yesus Tuhan? Ya pasti dong. Di mana ayatnya bahwa Yesus itu mengaku Tuhan? Dia akan datang menghakimi, tentu dia Tuhan. Nggak mungkin manusia biasa atau nabi biasa menghakimi dunia. Itu nggak mungkin. Iya. Jadi Bu Darni dikasih Bapak kuasa pada Yesus sama Musa. Yesus sebagai hakim, Musa sebagai jaksa. Baca dulu Yohanes 5. Dengar ya, kita baca Yesaya 33 ayat 12. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sabar dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bang Billy, iya Ustaz Tata. Bang Billy dulu, Bang Billy dulu. Takut Si ini Luga aja naikkan si Luga. Kalau sama Muslim nggak guna kita berdiskusi. Si Luga aja Iya, naikkan. berlainan. Biar ku hajar dia dulu. Naikkan si Luga biar ku hajar. Bentar, Luga kena report itu tadi itu. Bang Billy ini di atas ya, Bang Billy. Iya, halo, shalom. Jadi Bang Billy diam ya, nggak usah ikut-ikutan ya. Belum Iya, mesti. saya. Belum perjanjian lama punya Bang Billy. Darmin. Belum apa-apa, Bu Darmin, Bu Mas. Darmin. Belum Halo Bu apa-apa, Darmin. Mas. Saya Kutanya sama siapa kan siapa ini si Billy. Kutanya sama si Billy. Billy kan dia ngaku-ngaku katanya Tuhannya sama dengan Tuhan Islam. Jadi kutanya surgamu ada nggak 72 bidadari? Diam dia. Iya. Billy jawab Billy. Surgamu punya 72 bidadari nggak? Jawab. siapa yang diam? Jangan framing. Saya nggak diam. Jawablah kalau gitu. Ada nggak surgamu 72 bidadari? Kau kan Nggak bilang ada. Tuhanmu sama dengan Tuhannya Islam. Coba jawab. Nggak ada. Ya udah Jadi jangan ngaku-ngaku kau Tuhanmu sama dengan Tuhan Islam. kita dialog Kristen, Yahudi, Islam Tuhannya siapa? Karena Islam ada 72 bidadari ngongkek. Udah Dalton, angkat tema itu diskusi sama Ustadz Tahta sama Bang Billy. Gini aja, surga di Kristen, surga di Yahudi, surga di Islam, bagaimana keadaannya? Nah, itu dia. Nggak masalah. Tunjukkan di Al-Quran kalau ada 72 beda. Jadi Kristen ini, tunggu dulu. Enggak ada. Dia kabur. Kalau bahas ketuhanan, mencret Kristen itu. Apalagi ada Bang Billy, mau pakai perjanjian lama gak bisa. Nggak mencret. Enak. Ayo kita. Gimana? Ayo. Siapa dulu? Saya dulu. Ya. Oke, silakan. Apa judul kita ini tadi? Tuhan, Yesus itu siapa Tuhan gitu? yang benar. Maksudnya Tuhan pakai data. Tuhan dalam Kristen siapa? Dalam Islam siapa? Dalam menurut Yahudi siapa? Pakai data kita. Kan di dalam kekristenan ya. Di dalam mulai Kejadian 1 sampai Maleakhi, di sana namanya dikatakan di bahasa Ibrani ya, di bahasa Ibrani Elohim. Ya, Elohimlah Tuhan kami. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan tentang kedatangan Yesus, ya. Yesus ini untuk apa datang ke bumi ini? Untuk misi penyelamatan dunia. Karena di dalam perjanjian baru manusia ini sudah terlalu muak. Elohim itu melihat manusia ini. Di mana Murka nubuatannya, Elohim Bu itu Darni? kepada manusia ini. Tunggu Nubuatannya dulu. di mana?
di dalam